Mertua menikahi berondong 23 tahun. Seminggu penuh mereka tak keluar kamar. Kudobrak pintu dan terpaku melihat pemandangannya. Sore di Jakarta, di penghujung musim kemarau, angin sepoi-sepoi menyelinap di antara deretan pohon angsana di ujung Gang Rawamangun. Daun-daun kuning basah menempel di aspal, setelah gerimis baru saja reda. Suara penjual putu bambu dari kejauhan berpadu dengan aroma sayur sop panas dari dapur. Namun di dalam rumahku udara terasa dingin karena hal lain. Aturan, namaku Aulia, sudah setahun penuh menjadi menantu. Aku tinggal di rumah 3 lantai ini yang berdiri kokoh layaknya wibawa ibu mertuaku, Ibu Ratna. Suamiku Bima adalah pria baik yang menyayangi istrinya, tetapi setiap kali ibunya bersuara, ia otomatis menjadi ciut. Putraku Dito berumur 4 tahun dan putriku Rina 2 tahun. Kedua anak kecil inilah yang membuatku pernah percaya pada pepatah sabar itu subur. Sampai aku sadar jika kesabaran tidak ditempatkan dengan benar, ia akan menjadi alas kaki bagi orang lain untuk menginjak-injak harga dirimu. Di rumah ini, aturan begitu ketatnya sampai sendok yang diletakkan miring saja bisa ditegur. Piring setelah dicuci harus digantung berjejer dengan gagangnya menghadap ke arah yang sama persis. Sandal rumah harus diletakkan dengan ujung menghadap ke pintu untuk menyambut rezeki. Jika aku melakukan kesalahan, Ibu Ratna tidak akan memaki. Beliau hanya akan menatapku, lalu mengucapkan satu kalimat yang cukup membuat wajahku memerah. Menantu yang tahu diri akan membuat rumah tangga tentram. Terdengar seperti nasihat, padahal sebenarnya itu adalah kunci untuk membungkam mulutku. Orang luar yang bertemu Ibu Ratna sering memuji. Ibu Ratna orangnya santun dan bicaranya terhormat. Memang benar beliau santun dengan gaya pisau yang mengilap, tidak kasar, tidak berteriak, tetapi setiap kalimatnya memiliki ujung yang tajam. Aku pernah ditegur di depan sanak saudara hanya karena menuang teh terlalu penuh. Beliau tersenyum ramah. Kalau ceroboh ya belajar, kalau tidak mau belajar ya sengsara. Seluruh meja makan hening seketika. Aku menelan ludah, menahan malu dan amarah. Sementara Bima, suamiku bukanlah orang jahat. Ia tahu cara menggendong Rina hingga tertidur. Tahu cara membelikan susu kotak kesukaan Dito. Tapi setiap kali aku memintanya, "Mas, tolong sampaikan ke ibu." Ia selalu menghela napas. "Tolong mengerti ya, sayang, ibu memang orangnya keras." Suatu kali aku keceplosan. "Mas, ini suamiku atau muridnya ibu?" Ia tertawa canggung mengucapkan kalimat andalannya. "Kan ibu yang membesarkan aku." Kata bakti memang terdengar hangat, tapi jika salah tempat, ia menjadi dalih. Lalu pada Jumat sore itu, segalanya mulai berbelok arah. Aku pulang dari pasar Rawamangun, tangan kanan menenteng ikan gabus dan kangkung, tangan kiri membawa stoples asinan. Udara mulai sejuk. Aku berencana memasak sayur asam agar nafsu makan bertambah. Dito berlari-lari riang di halaman. Rina memegangi kakiku minta digendong. Saat aku sedang sibuk membersihkan ikan, Ibu Ratna turun dari lantai atas. Beliau mengenakan blue berwarna merah marun dengan lipstik yang lebih merah dari biasanya. Beliau duduk di meja makan, mengetukkan sumpit pelan ke mangkuk seolah memberi isyarat untuk memulai. Beliau berkata perlahan, "Ibu mau bicara." Bima meletakkan sendoknya. "Iya Bu, ada apa?" Ibu Ratna mengangkat cangkir tehnya, meniupnya dengan sangat tenang. "Ibu akan menikah lagi." Aku membeku. Dito mendongak dengan polos. "Nenek mau nikah sama siapa, Ma?" Rina malah bertepuk tangan, mengira itu adalah kabar gembira. Bima terperanjat. Ibu bilang apa?" Ibu Ratna menatap lurus. "Namanya Gilang. Umurnya 23 tahun. 23. Telingaku berdengung sejenak. Aku tidak berani menghakimi perasaan siapapun, tetapi perbedaan usia yang begitu jauh membuat punggungku merinding. Wajah Bima pucat. Ia bertanya dengan lemah, "Apa ibu sudah pikirkan baik-baik?" Ibu Ratna meletakkan cangkirnya dengan bunyi tak. "Seumur hidup ibu berkorban untuk anak, sekarang ibu mau hidup untuk diri ibu sendiri. Siapapun yang ikut campur tanggung sendiri akibatnya." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tapi terasa berat seperti batu. Aku teringat pepatah, hidup ini soal menahan diri, tapi menahan diri juga harus punya harga. Jangan sampai menjadi kehinaan. Aku berusaha menjaga sopan santun. "Iya Bu, kalau ibu bahagia, kami suami istri ikut senang." Ibu Ratna menyunggingkan senyum tipis. "Kamu bicara begitu artinya kamu tahu diri. Tahu diri artinya tahu cara diam." Bima menoleh ke arahku, matanya memohon, "Jangan membuat ibu malu." Ibu Ratna langsung menutup pembicaraan. "Secepat orang mengunci pesanan, minggu depan menikah. Acaranya sederhana, tapi harus pantas. Kamu menantu, bantu ibu. Rumah ini tidak boleh membuat orang lain mencibir. Aku tercekat minggu depan." "Cepat sekali Bu." Beliau menatapku tajam, suaranya dingin. "Cepat atau lambat itu urusan ibu. Kamu ingat posisimu." Kata posisi jatuh di meja makan,
terdengar kering. Bima buru-buru menimpali. Iya Bu, biar Bima yang atur semuanya. Ibu Ratna berdiri. Ya sudah, makanlah. Ibu mau ke kamar. Beliau berbalik. Suara sandalnya mengetuk anak tangga dengan teratur. Aku melihatnya berjalan, dan di tangannya ada setumpuk map coklat. Beliau melangkah lurus ke lantai 3. Tempat beliau biasa menyimpan buku-buku catatan, sertifikat rumah, dan juga segala hak pengambilan keputusan di keluarga ini. Bima duduk termenung seolah tenaganya terkuras habis. Aku menunggunya mengatakan sesuatu untukku berpegang. Bahkan sekadar kalimat nanti Mas coba tanya ibu lagi. Tapi ia hanya menghela napas. Tolong ya, sayang. Ibu sudah memutuskan. Aku menjawab pelan, sangat pelan, sampai aku sendiri marah mendengarnya. Iya Mas, aku sudah biasa. Tapi di dalam hatiku, sebuah retakan baru saja berbunyi kerak sangat pelan. Beberapa hari setelah pengumuman itu, rumah 3 lantai ini mendadak seperti sarang lebah yang diganggu. Orang keluar masuk, telepon berdering tanpa henti. Ibu mertuaku hilir mudik seperti seorang sutradara yang sedang menyiapkan drama besar. Aku sendiri sibuk dengan urusan rumah sambil mengawasi Dito yang suka mencoret-coret tembok dan menenangkan Rina yang rewel karena cuaca mulai dingin. Bima memberiku daftar panjang, pesan catering, sewa tenda, hubungi kerabat. Ia berbicara seolah sedang memberi target pekerjaan. Aku menatapnya dan bertanya pelan, Mas, tidak merasa ini aneh? Bima mengerutkan kening. Jangan bicara begitu, ibu sudah memutuskan. Kita jalankan saja dengan baik. Aku tertawa hambar. Baik untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk ketakutan kita akan cibiran? Mendengar kata cibiran, Bima tersentak seolah menyentuh titik lemahnya. Keluarga kita kan punya nama baik, kamu ngerti kan? Hari pernikahan tiba, langit Jakarta mendung, angin bertiup kencang di sepanjang gang. Orang bilang angin musim pancaroba sering membawa masalah. Aku tidak terlalu percaya sampai aku melangkah ke halaman dan melihat deretan mobil terparkir rapat. Suara musik dari pengeras suara terdengar riuh. Tanak saudara tertawa dan berbicara keras. Meja dan kursi memenuhi seluruh lantai 1. Aroma ayam rebus, nasi kuning, dan lumpia goreng yang masih panas menyebar ke seluruh rumah. Terlihat meriah, tapi aku merasa seperti sedang berada di sebuah ruang interogasi. Ibu Ratna muncul mengenakan kebaya hijau giok. Rambutnya disanggur rapi, riasannya lebih tebal dari biasanya. Kemanapun beliau melangkah, orang-orang akan menepi. Tante Marni dari pihak keluarga almarhum ayah mertua menariku dan berbisik, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Aulia, mertuamu hebat sekali ya, menikah dengan pria semuda itu. Aku menjawab sesuai standar menantu. Iya, Tante, yang penting ibu bahagia. Tante Marni tersenyum sinis. Iya sih, orang tua menentukan anak-anak tinggal duduk manis. Tapi kasus ini sepertinya ibu yang menentukan. Seisi rumah harus duduk manis. Aku hendak berbalik ketika melihat Gilang masuk. Orangnya ternyata lebih tampan dari foto pernikahan. Tinggi, kulitnya terang, rambut disisir rapi, kemeja putih dimasukkan ke dalam celana. Ia membawa sekeranjang buah-buahan. Senyumnya pas, tidak berlebihan. Ia menunduk memberi salam pada Ibu Ratna terlebih dahulu, lalu mengedarkan pandangannya dan berhenti padaku. Mbak Aulia, ya? Gilang tersenyum, suaranya lembut seperti kapas. Saya Gilang, hari ini saya mohon bantuan Mbak dan Mas Bima untuk saya dan Ibu. Dua kata Mbak Aulia terdengar sopan. Tapi aku merasa itu sudah diperhitungkan dengan cermat. Memanggil untuk mengambil hati kerabat untuk menempatkan dirinya sebagai anak muda yang tahu diri. Aku mengangguk menjaga jarak. Iya, saya Aulia. Silakan anggap saja rumah sendiri. Gilang sedikit mengangkat alisnya, seolah menangkap kata kamu yang kucapkan lalu menelannya. Ia beralih ke Bima, mengulurkan tangan. Salam kenal Mas. Saya dengar dari Ibu, Mas orang yang sangat berbakti. Bima menyambut tangannya dengan canggung, tertawa hambar. Iya, salam kenal. Aku memperhatikan tangan Gilang, kukunya terpotong rapi. Sebuah cincin berkilau di jarinya tidak seperti tangan orang yang bekerja keras. Setiap kali berbicara dengan siapapun, ia selalu punya kalimat andalan. Iya, terima kasih. Iya, saya mengerti. Terdengar fasih seperti sudah dihafal. Orang luar berdecak kagum. Suami Ibu Ratna sopan sekali. Sementara di dalam hatiku hanya bergema satu kalimat. Terlalu manis, hati-hati madu beracun. Acara berlangsung singkat, tapi tetap penuh dengan ritual yang membuat Ibu Ratna bisa berbangga diri. Saat bersulang, beliau berdiri di tengah ruang tamu. Suaranya lantang dan jelas. Seumur hidup saya berkorban untuk anak-anak. Sekarang saya menikah untuk hidup kembali. Siapapun yang mau berkomentar, saya tidak peduli. Beliau menatap lurus ke arah barisan kerabat, tersenyum tapi seolah memberi peringatan. Siapa yang ikut campur,
tanggung sendiri akibatnya. Seluruh ruangan hening sejenak. Aku mendengar seseorang terbatuk. Bima yang berdiri di sampingku, bahunya menegang. Aku tahu ia takut ibunya kehilangan muka, takut sampai lupa di mana posisi istrinya dalam cerita ini. Saat waktunya membereskan hidangan, aku sibuk membawa nampan berisi sayur rebung dan menata mangkuk untuk para tamu. Gilang mendekat, pura-pura membantu mengangkat nampan nasi kuning sambil berkata dengan suara keras, "Mbak Aulia, biar saya saja, bahkan harus menjaga anak-anak." Ucapannya langsung mendapat poin, tetapi matanya melirik cepat ke arah tangga. Aku menangkap momen itu dengan sangat jelas. Bukan tatapan penasaran seorang tamu, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai aset. Ia melihat pegangan tangga kayu, plafon gipsum, sudut lemari kayu di dekat dinding tempat Ibu Ratna biasa meletakkan kunci dan surat-surat. Lalu ia mendongak, menatap lurus ke lantai ke arah pintu kamar Ibu Ratna yang tertutup rapat. Aku berjalan melewatinya sambil membawa nampan sengaja memperlambat langkah. Gilang mengira tidak ada yang memperhatikan. Mulutnya masih tersenyum, tapi matanya berhenti agak lama. Cukup lama hingga aku merinding. Bima menarikku ke dapur saat para tamu sedang ramai bersulang. "Kamu jangan pasang muka masam begitu ya, nanti orang lihat dikira kita tidak menghormati ibu." Aku bertanya dengan suara rendah tapi tajam. "Mas, lihat tidak cara dia memandangi rumah kita seperti melihat properti?" Bima menepisnya. "Kamu terlalu banyak berpikir. Dia kan masih muda. Baru pertama kali ke sini. Wajar kalau melihat-lihat." Aku menatapnya lurus. Wajar itu melihat orang, melihat kerabat, bukan begitu masuk langsung menatap ke lantai 3 seperti sedang mengintai brankas. Bima mengerutkan dahi. "Aulia, tolonglah jangan bikin masalah. Yang penting ibu bahagia." Aku tidak membantah lagi. Aku hanya merasa kalimat "yang penting ibu bahagia" jatuh seperti penutup panci yang mengurung semua suaraku. Menjelang akhir acara, para tamu berangsur-angsur pulang. Halaman rumah masih menyisakan aroma dupa dan alkohol. Gilang berdiri sendirian di dekat tangga. Tangannya memutar-mutar korek api, matanya lagi-lagi menatap ke lantai 3. Aku lewat. Ia menoleh dan tersenyum. "Rumah kita tinggi sekali ya, Mbak. Di lantai atas pasti sejuk sekali." Aku menjawab singkat. Sejuk atau tidak tergantung pemilik rumahnya. Gilang tertawa pelan. "Iya, saya cuma bertanya biar tahu." Tapi kata, biar tahu itu terdengar seperti biar pasti. Aku menggendong Rina yang tertidur di kursi. Di dalam hati aku teringat ucapan nenekku. Lihatlah seseorang saat ia tidak sedang bersandiwara. Gilang sangat pandai bersandiwara. Tapi tatapan matanya tadi tidak bisa berbohong. Keesokan paginya setelah pernikahan, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena rajin, tapi karena ada orang asing tambahan di rumah. Aku merasa perlu mengawasi dengan mataku sendiri. Langit masih remang-remang berkabut, angin menyelinap melalui celah jendela, terasa dingin menusuk. Aku mencuci beras untuk memasak bubur Dito, menghangatkan susu untuk Rina. Telingaku masih mendengar suara langkah kaki di lantai 2. Gilang muncul di pintu dapur, mengenakan kaos rapi, rambutnya tertata. Ia tersenyum, "Mbak Aulia, biar saya bantu cuci sayur." Sambil berkata begitu, ia menyingsingkan lengan bajunya, mencuci sayuran dengan sangat bersih dan rapi tanpa ada satu tetes air pun yang terciprat keluar. Sikapnya yang serba sempurna itu bisa membuat orang mudah luluh. Ibu Ratna turun tak lama kemudian. Penampilannya sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Tidak ada lagi wajah dingin dan tatapan tajam. Beliau mengenakan kardigan berwarna cerah anting kecil dan berjalan dengan langkah ringan seolah takut memecah keheningan. Beliau melihat Gilang mencuci sayur lalu tersenyum. "Lihat kan laki-laki yang mau membantu di dapur itu baru namanya suami penyayang." Aku nyaris tersedak. Kalimat itu pernah beliau gunakan untuk memarahi Bima ketika suamiku lupa membuang sampah. Aku hanya diam. Memang benar orang baru selalu mendapat perlakuan istimewa. Sementara orang lama sudah terbiasa diawasi. Bima turun. Melihat pemandangan itu, ia menghela napas lega. Ia menoleh padaku dan berbisik, "Lihat kan, sayang. Dia orang baik-baik." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya melihat cara Gilang meletakkan keranjang sayur tepat di tepi wastafel dengan bagian mukanya menghadap keluar. Persis seperti orang yang sudah lama tinggal di sini. Sarapan berjalan lancar. Gilang berinisiatif menyuapi Rina 2 sendok bubur. Rina tertawa riang dan memeluk lehernya. Ibu Ratna melihat pemandangan itu, matanya berbinar. Anak ini cocok sekali dengan ayah tirinya. Aku mendengar kata ayah tiri dan punggungku meremang, tapi aku tetap diam. Menjelang tengah hari, Ibu Ratna menyuruhku ke kamarnya untuk mengambil kotak jahit untuk menambal baju Dito. Aku naik ke lantai berdiri di depan pintu kamarnya, area yang selama ini terlarang. Biasanya aku hanya mengetuk dan menunggu,
tidak berani masuk sembarangan. Hari ini pintunya sudah terbuka, di dalam tercium aroma parfum baru. Aku masuk. Saat hendak mengambil kotak jahit, aku tak sengaja melihat sebuah map coklat terikat tali merah di atas meja. Ibu Ratna yang sedang merapikan rambut di depan cermin melihat tatapanku dan berkata, suaranya pelan tapi tegas, "Itu surat-surat ibu. Jangan ingin tahu." Aku menjawab pelan, "Iya bu, saya cuma berpikir surat-surat rumah sebaiknya disimpan baik-baik, apalagi beberapa hari ini rumah ramai." Ibu Ratna berbalik cepat, senyumnya hilang seketika. "Kamu sedang menyindir siapa?" Aku menjaga suaraku tetap datar. "Saya tidak menyindir siapa-siapa, Bu. Saya hanya mengingatkan untuk waspada." Ibu Ratna menyunggingkan bibir. "Waspada untuk ibu atau untuk kamu?" Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu seolah mengingatkanku pada posisiku. Seorang menantu tidak punya hak untuk waspada terhadap apapun, hanya punya hak untuk patuh. "Aku menunduk untuk kita semua, Bu." Ibu Ratna mengibaskan tangannya. "Urus saja urusan dapur. Jangan sok pintar menasihati orang tua." Sindiran itu terdengar halus, tapi menyakitkan. Aku membawa kotak jahit dan keluar. Mengingatkan diriku sendiri bahwa di rumah ini niat baik pun bisa menjadi salah jika bertentangan dengan kehendaknya. Sore itu, Gilang mengajak Bima keluar minum kopi, katanya untuk bicara urusan laki-laki. Bima sebenarnya segan, tapi Ibu Ratna justru mendorongnya. "Pergilah, nak. Laki-laki itu harus punya teman. Jangan seharian di dapur saja, nanti tidak jadi apa-apa." Aku mendengarnya dan hatiku terasa getir. Ternyata berada di dapur itu sebuah kesalahan. Tapi jika tujuannya untuk membantu istri baru, itu menjadi nilai tambah, tergantung siapa pelakunya. Setelah Bima pergi, di rumah hanya tersisa aku, Ibu Ratna, dan kedua anakku. Ibu Ratna berbaring sambil melihat ponsel, sesekali tersenyum sendiri. Aku sibuk menjemur pakaian, tapi tetap memperhatikan bagaimana beliau sering mengetik pesan, lalu menyembunyikan ponselnya di bawah bantal seolah takut dilihat orang. Saat memasak makan malam, Ibu Ratna berkata, "Nanti malam masak yang enak untuk ayah tiri kalian. Dia masih muda, makannya harus enak biar bertenaga." Aku memegang pisau untuk mengiris daging. Tanganku sedikit gemetar. Aku bertanya sangat pelan, "Ibu tahu sekali ya apa kesukaannya?" Ibu Ratna melirikku. "Tidak perlu kamu tanya. Ibu tahu." Aku tertawa dalam hati. Wanita yang dulu mengkritikku karena terlalu banyak gaya saat memasak kini begitu memperhatikan selera orang baru. Benar kata pepatah. Sekepal nasi saat lapar lebih berharga dari sebungkus nasi saat kenyang. Tapi kepala nasi itu tidak dibagikan secara merata. Malamnya Bima pulang dengan wajah ceria. Ia bercerita, "Gilang itu punya banyak koneksi, loh. Sayang," dia bilang, "kalau ada apa-apa hubungi saja dia." Aku bertanya, "Koneksi apa?" Bima menjawab dengan ragu, "Ya, koneksi bisnis." Lalu ia merendahkan suaranya, "Mas, lagi butuh dana. Ibu janji akan bantu." Aku menatapnya. Jadi rasa tenangnya bukan hanya karena ibunya bahagia, tapi juga karena ia melihat ada orang baru yang bisa membuka jalan. Aku tidak menyalahkan Bima karena serakah. Aku hanya merasa ia terlalu mudah digiring. Tepat saat itu, Gilang masuk ke ruang tamu, membawa kantong buah. Mulutnya tersenyum lebar. "Saya beli sedikit anggur dan apel untuk anak-anak biar mereka sehat." Ia duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan sangat alami seperti pemilik rumah. Lalu ia berkata sekenanya, matanya memandang sekeliling. "Rumah kita luas sekali ya, harganya mungkin sekitar R5 miliar ya." Kalimat itu jatuh seringan bulu tapi menusuk lurus ke hatiku. Bima tertawa canggung. "Wah, kenapa bertanya begitu? Ini kan rumah ibu." Gilang mengangguk-angguk. "Iya, saya cuma bertanya biar tahu saja. Zaman sekarang punya rumah yang layak itu sebuah anugerah." Aku melihat senyumnya tetap sopan, tetap santun, tapi aku mendengar ada bunyi klik yang sangat kering di dalamnya. Seperti suara kunci yang baru saja dipasang. Aku mendadak merasa perlu melakukan sesuatu. Mengingat jam berapa ia keluar masuk, mengingat di mana Ibu Ratna biasa meletakkan kunci, mengingat setiap kalimat bertanya, biar tahu yang ia ucapkan. Karena aku paham burung yang bijak berkicau dengan riang. Tapi penipu yang bijak sering bertanya dengan suara manis agar orang membuka pintu tanpa sadar. Pagi itu, saat aku sedang menjemur pakaian di balkon lantai 2, ponselku bergetar terus-menerus. Di grup keluarga muncul 3 pesan berturut-turut. Pengirim Ibu Ratna, "Ibu mau menenangkan diri selama seminggu. Siapapun yang mengganggu ibu, ibu anggap tidak berbakti. Lantai 3 urusan ibu sendiri, tidak ada yang boleh naik." Aku selesai membaca, jari-jariku terasa dingin. Menenangkan diri, ya menenangkan diri, tapi cara beliau membuat syarat terdengar seperti vonis. Belum sempat aku berkata apa-apa, Bima naik dari bawah.
Matanya terpaku pada layar ponsel. Suaranya menjadi sangat serius. Kamu dengarkan kata ibu, jangan sekali-kali naik ke atas. Aku menatapnya. Mas tidak merasa aneh, tiba-tiba menenangkan diri dan melarang seperti ini. Bima mengerutkan kening. Ibu kan baru menikah, butuh privasi. Aku membalas. Berusaha menjaga suara tetap lembut. Privasi cukup dengan menutup pintu, Mas. Kenapa harus seperti mengeluarkan peraturan militer? Bima menghela napas. Aulia, jangan membuat semuanya jadi tegang. Apa kata ibu, kita ikuti saja. Tepat saat itu terdengar bunyi kling dari bawah. Suara logam beradu. Aku berdiri di balkon, melihat ke bawah, dan mendapati Gilang sedang berjongkok memasang sebuah kunci baru di pintu lantai 3. Ia mengerjakannya dengan rapi dan cekatan tanpa bertanya pada siapapun. Wajah Bima sedikit kaku, tapi kemudian ia berbalik seolah tidak ingin melihat. Gembok baru itu berkilauan, bayangannya yang gelap di pintu kayu sudah cukup membuat dadaku sesak. Sejak siang itu, kehidupan di rumah berubah total. Seolah ada yang menarik tirai pemisah. Ibu Ratna dan Gilang nyaris menghilang dari lantai 1. Mereka tidak turun makan, tidak turun minum, tidak bertanya apa yang Dito gambar di sekolah hari ini atau apakah Rina batuk. Keduanya seolah menarik diri ke lantai 3 dan mengunci diri, meninggalkan kami di bawah untuk hidup dengan mengisi bagian yang kosong. Makan siang pertama setelah peraturan itu, aku memasak sayur sawi, ikan goreng, dan telur dadar untuk anak-anak. Aku menata makanan lalu menatap tangga dengan ragu. Aku ingin menyuruh Bima yang mengantarkan makanan ke atas, tapi pada akhirnya tetap aku yang melakukannya. Suamiku itu baru berdiri setengah jalan, sudah menerima telepon urusan pekerjaan, lalu masuk ke kamarnya, meninggalkan helaan napas yang bercampur dengan denting piring. Aku membawa nampan ke depan pintu lantai 3. Aku mengetuk pelan, Bu, saya letakkan makanannya di sini. Ya, tidak ada jawaban. Aku meletakkan nampan di dekat pintu seperti meletakkan makanan di depan kamar pesakitan. Semenit kemudian, pintu terbuka sedikit, hanya selebar 1 jengkal, cukup untuk sebuah tangan keluar. Tangan itu menarik nampan masuk dengan cepat, tanpa suara seperti menarik tirai. Pintu langsung ditutup kembali. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada apa-apa. Aku berdiri mematung. Untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, aku merasa bukan seperti anggota keluarga, melainkan seperti petugas catering. Setibanya di dapur, Dito sedang duduk memeluk bantal, mendongak bertanya, "Ma, kenapa nenek tidak makan sama Dito?" Rina juga cemberut. "Nenek mana?" Aku menahan sesak di dada, berusaha tersenyum. "Nenek lelah, lagi istirahat di kamar. Anak-anak makan yang pintar ya. Nanti mama kasih yogurt." Dito mengerucutkan bibir. Dito mau nenek yang ceritakan soal superhero. Aku berbalik untuk mencuci piring. Air mengalir tapi hatiku pedih. Selama seminggu itu, rumah kami hidup dalam ritme yang aneh. Seolah ada 2 dunia di bawah 1 atap yang tidak saling bersentuhan. Lantai 1 adalah suara anak-anak, bunyi penanak nasi yang berbunyi klik, dan suara langkah sandalku yang hilir mudik. Lantai 3 adalah keheningan. Sesekali terdengar suara air dari kamar mandi, langkah kaki yang berat, dan bunyi kunci yang seolah mengingatkan, jangan melewati batas. Bima semakin menghindar. Ia berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. Di rumah, ia lebih sedikit bicara, seolah takut salah ucap. Pernah sekali aku bertanya langsung, "Mas tidak merasa ada yang aneh? Itu kan ibu Mas. Kenapa Mas tidak naik dan bertanya?" Bima mengerutkan wajah. "Ibu sudah bilang tidak boleh ada yang naik. Kamu mau aku dicap anak durhaka?" Aku tersenyum sedih. Lalu aku dicap apun tidak apa-apa. Asalkan rumah ini tentram. Bima diam lalu mengalihkan pembicaraan seperti orang yang menutupi bara api dengan kain. Hari ketiga, aku menyadari satu hal aneh lagi. Porsi makanan yang kuletakkan di atas tidak pernah bersisa. Pernah suatu hari aku memasak sedikit. Mengira hanya cukup untuk Ibu Ratna, tapi nampan kembali dalam keadaan bersih licin, termasuk buah-buahan yang kusiapkan. Artinya ada 2 orang yang makan di atas, dan mereka makan dengan porsi normal. Malam hari keempat, angin bertiup kencang, jendela bergetar. Dito sudah tertidur, Rina juga baru saja terlelap. Aku sedang melipat baju ketika mendengar suara dari lantai 3. Bukan seperti suara langkah kaki, melainkan seperti suara sesuatu yang berat diseret diikuti bunyi gedebuk di lantai. Aku membeku, jantungku berdebar kencang. Aku membuka sedikit pintu kamar, mengintip ke lorong yang gelap. Lampu tangga yang temaram membuat bayangan menjadi panjang dan menakutkan. Sesaat kemudian terdengar bunyi gedebuk lagi, lalu hening. Aku menoleh ke Bima dan mendapatinya sedang berbaring sambil melihat ponsel. Pura-pura tidak mendengar. Aku memanggil pelan. "Mas, kamu dengar tidak?" Bima mengangkat matanya, menjawab, "Acuh tak acuh, paling ibu sedang beres-beres."
Aku bertanya, beres-beres apa tengah malam begini? Bima mulai kesal. Aulia, sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Nanti kamu sendiri yang capek. Aku menggigit bibir. Orang bilang rumah itu harus punya atap, tapi atap rumahku sekarang bukanlah genting, melainkan sebuah gembok baru yang mengilap. Malam itu aku berbaring tanpa bisa tidur. Angin musim pancaroba bersiul melalui celah jendela. Dinginnya terasa sampai ke tulang. Aku mendengar napas kedua anakku yang teratur dan damai. Sementara di kepalaku hanya ada gambaran pintu lantai 3 yang tertutup rapat dan tangan yang menarik nampan makanan seolah menarik sebuah rahasia. Aku tidak menangis. Aku hanya merasakan ketakutan yang tumbuh perlahan. Tidak berisik tapi melekat seperti asap dapur. Dan aku paham tuh hari ini bukan hanya sekedar menenangkan diri. Ini adalah sebuah langkah yang sedang disiapkan oleh orang di atas sana untuk menggiring seluruh isi rumah. Keesokan paginya aku mengantar Dito ke kelas menggambar di ujung gang, lalu kembali untuk membawa Rina imunisasi. Udara Jakarta sejuk, jalanan di sekitar Pasar Rawamangun ramai, orang-orang berdesakan membeli sayur dan ikan. Suara tawar-menawar riuh seolah semua orang takut kehilangan kesempatan. Aku juga takut, tapi bukan takut kehabisan sayur, melainkan takut kehabisan ketenangan. Setibanya di rumah, baru saja aku meletakkan belanjaan, aku mendengar suara kunci pintu lantai 3 berbunyi klik. Gilang turun sendirian, memegang gelas. Mulutnya mengunyah permen karet dengan berisik. Ia melirikku, tersenyum basa-basi. "Mbak, bawa anak-anak kemana pagi-pagi begini?" Aku menjawab singkat. "Ada urusan." Ia hanya bergumam. "Oh," lalu berjalan lurus ke pintu depan. Sandalnya bergesekan dengan lantai. Suaranya berisik. Ia tidak menyapa siapapun, tidak juga melirik altar foto almarhum ayah mertua atau ruang tamu. Tidak seperti beberapa hari sebelumnya. Saat ia masih berperan di dapur, ibu mertuaku tidak ada. Aku memasak makan siang sederhana untuk kami bertiga. Semangkuk bubur ayam dengan sedikit sawi. Rina duduk di kursi makannya bermain-main dengan sendok. Mulutnya bergumam, "Ayah, ayah." Aku menenangkannya. "Ayah lagi kerja." Rina makan yang pintar ya. Tapi tenggorokanku terasa seperti menelan duri. Menjelang sore saat aku sedang mengelaprak dapur, aku mendengar dering ponsel di ruang tamu. Bukan ponselku, melainkan ponsel Ibu Ratna yang biasa diletakkan di meja. Biasanya beliau selalu membawanya hari ini tertinggal. Aku berniat mengabaikannya, tapi derinya terus bergetar. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi yang membuatku membeku. Transaksi berhasil. Aku bukan orang yang suka ikut campur. Aku paham batas privasi. Tapi di rumah ini, aku dipaksa hidup di bawah aturannya. Sementara ia seenaknya mengubah segalanya, mengunci pintu, memisahkan diri, dan sekarang uang. Layar masih menyala. Aku melirik cepat, hanya cukup untuk membaca. Transfer sejumlah 48.000. Lalu notifikasi lain muncul, Rp5R 2.000. Selisihnya tidak sampai 1 jam. Tanganku terasa dingin. Keringat membasahi telapak tanganku meskipun udara sejuk. Aku ragu-ragu selama beberapa detik. Lalu insting seorang ibu untuk melindungi keluarganya menang. Aku buru-buru mengambil foto layar itu. Bukan untuk mencelakai siapapun, tapi sebagai pegangan jika terjadi sesuatu, agar aku tidak menjadi pihak yang bicara tanpa bukti. Selesai memotret, aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula. Jantungku berdebar kencang. Belum sempat aku bernapas, ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan transaksi berikutnya, 39.000. Aku bertanya-tanya, dari mana uang sebanyak itu datang dan untuk siapa? Tepat saat itu Bima pulang. Ia masuk, melepas masker, wajahnya tampak lelah. Aku menatapnya sejenak, berusaha menjaga suara tetap normal. "Mas, akhir-akhir ini ibu ada transfer uang dalam jumlah besar tidak?" Bima, yang sedang minum berhenti. "Kenapa kamu tanya?" Aku tidak langsung menunjukkan fotonya. Aku hanya berkata, "Aku lihat ponsel ibu ada notifikasi transaksi besar berkali-kali." Bima menghela napas seperti orang yang ditanya pada titik yang paling sensitif. "Ibu kasih Gilang uang jajan. Kan baru menikah, dia perlu beli ini." Itu aku tertawa getir. Uang jajan Ibu Ratna setara dengan biaya hidupku dan kedua anakku. Selama beberapa bulan aku melanjutkan bertanya perlahan. "Mas ingat waktu Rina demam aku beli susu tambahan, ibu bilang apa ke aku?" Bima mengerutkan dahi. "Kamu mulai lagi ungkit-ungkit masa lalu." Aku menatapnya lurus masa lalu. Tapi cara mengukurnya masih sama. Ibu memarahiku karena boros menghabiskan beberapa ratus ribu. Sekarang puluhan juta yang keluar begitu saja disebut uang jajan. Bima meletakkan gelasnya lebih keras dari yang seharusnya. "Aulia, jangan bicara seperti itu. Ibu punya uang." "Ya, terserah ibu mau pakai untuk apa." Aku menekan suaraku,
berusaha tidak meninggikan nada karena takut anak-anak mendengar. Uang ibu atau uang keluarga? Bima mengalihkan pandangannya. Rumah ini atas nama ibu, jadi hak ibu mau melakukan apapun. Kalimat atas nama ibu seperti pisau yang memotong semua argumenku. Aku terdiam beberapa detik lalu bertanya langsung pada hal yang paling kutakutkan. Apa sedang minta ibu menandatangani surat-surat? Bima tersentak, matanya berkedip cepat. Siapa yang bilang aku tidak berbelit-belit? Aku dengar Mas bicara di telepon beberapa hari lalu. Mas sedang butuh dana kan? Bima mengusap dahinya, suaranya melunak. Iya Mas, lagi cari modal. Proyek kali ini butuh suntikan dana. Ibu janji akan bantu tanda tangan beberapa surat. Aku bertanya, surat apa? Bima menjawab ragu. Surat-surat untuk bisnis. Aku tersenyum, tapi kali ini bukan getir, melainkan dingin. Mas bilang surat-surat untuk bisnis sama seperti ibu bilang menenangkan diri. Terdengar baik-baik saja, tapi tidak ada yang tahu isinya apa. Bima mengerutkan kening. Jangan menyindir. Aku mencondongkan tubuh, menatapnya lekat-lekat. Mas, takut ibu marah atau takut ibu tidak mau tanda tangan? Bima diam, keheningannya menjawab pertanyaanku. Aku teringat pepatah, perut kenyang membuat iman teguh. Bima sedang butuh perut kenyang untuk bisnisnya, jadi iman pada istrinya otomatis dikesampingkan. Aku tidak menyalahkannya karena butuh uang. Aku hanya merasa aku dan anak-anakku ditempatkan pada posisi menunggu belas kasihan orang lain untuk bisa merasa aman. Malam itu aku memandikan Rina dan menidurkannya. Dito berbaring di sampingku bertanya dengan polos. Ma nenek nanti beliin Dito mainan tidak? Aku tercekat mengelus rambutnya. Kalau Dito jadi anak baik semua orang pasti sayang. Aku berkata begitu. Tapi dalam hati aku tahu sayang di rumah ini terkadang diukur dari pihak mana kau berada. Saat rumah sudah sepi, aku membuka kembali foto yang kuambil. Angka-angka itu melompat-lompat seperti tinta basah yang menempel di mataku. Aku bertanya-tanya, jika uang terus mengalir seperti ini, suatu hari nanti yang diminta bukan hanya uang jajan, tapi seluruh rumah ini. Aku duduk sendirian di tepi ranjang, mendengar angin menyelinap melalui celah jendela. Di luar gang, suara motor semakin jarang, tapi di dalam rumahku ada sesuatu yang bergemuruh tanpa ada yang berani menyebut namanya. Aku tidak ingin menjadi menantu yang penuh curiga, tapi aku juga tidak bisa menjadi menantu yang buta. Di dunia ini, kepintaran memang tidak selalu menang melawan ketulusan, tapi terlalu tulus di tempat yang salah terkadang justru menjadi kebodohan. Hari selamatan untuk almarhum ayah mertuaku adalah hari yang selalu dianggap penting di keluarga ini. Beliau sudah lama tiada, tetapi fotonya tetap diletakkan dengan hormat di ruang tamu lantai 1 di tempat paling terang agar siapapun yang masuk harus menunduk sejenak dulu. Ibu Ratna menganggap hari selamatan ini seperti ujian kedisiplinan. Sajian kurang satu macam saja. Beliau akan melirikku seolah aku menantu yang tidak tahu adat. Tapi tahun ini beliau justru menenangkan diri dalam keheningan di lantai 3, membiarkanku berputar sendirian seperti gasing. Pagi-pagi aku pergi ke pasar Rawamangun, udara dingin, kabut bercampur dengan aroma ikan segar dan dedaunan. Aku membeli seekor ayam kampung berukuran sedang, seikat daun seledri, sesisir pisang, bunga kerisan kuning, sedikit saun dan jamur kuping, lalu mampir ke penjual nasi uduk untuk memesan tumpeng kecil agar sesuai dengan tradisi. Aku menghitung setiap rupiah karena di kepalaku terus terbayang jumlah transfer uang yang aneh itu. Rasanya seperti duri, tidak langsung berdarah, tapi setiap kali tersentuh terasa perih. Sesampainya di rumah, baru saja aku meletakkan belanjaan di dapur. Rina berlari memeluk kakiku. Mulutnya merengek minta digendong. Dito dengan gembira memamerkan gambar dewa rezeki dari kelas menggambarnya. Bertanya apakah boleh ditempel? Aku mengelus kepala anak-anakku, tersenyum pada mereka. Tapi hatiku dipenuhi kecemasan, menjadi seorang ibu memang seperti itu. Apapun yang terjadi di rumah, anak-anak tetap butuh wajah yang damai untuk mereka pegang. Aku mulai membersihkan altar foto, mengelap setiap wadah lilin, merapikan sisa dupa. Aroma kayu cendana yang khas membuatku teringat tahun pertama menjadi menantu. Dulu karena belum terbiasa, aku salah meletakkan arah sumpit sesajen. Ibu Ratna berdiri di belakangku dan berkata, kalau urusan leluhur saja ceroboh, nanti hidupmu susah. Saat itu aku takut, lalu aku belajar. Sekarang aku masih melakukannya dengan hati-hati, tapi bukan karena takut padanya lagi, melainkan karena aku percaya menghormati leluhur adalah bagian dari adab keluarga, bukan alat untuk seseorang memarahi orang lain. Siang harinya, Bima pulang makan. Aku berkata lembut, Mas, nanti sore tolong naik tanya ibu. Selamatan untuk bapak enaknya disajikan apa saja biar tidak ada yang kurang? Bima sambil memegang mangkuknya menjawab, acuh tak acuh, kamu mau tanya ya silakan. Tapi ibu kan sudah pesan. Jangan diganggu.
Aku menatapnya. Ini acara selamatan untuk bapaknya. Mas bertanya satu kalimatkan bagian dari sopan santun. Bima mengerutkan kening. Kamu siapkan saja, seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku menahan kesal. Menunggu Bima selesai makan, aku menggendong Rina, menyuruh Dito menonton kartun, lalu melangkah menaiki tangga. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Entah karena dingin atau karena lantai 3 itu semakin terasa seperti wilayah dengan hukumnya sendiri. Setibanya di depan pintu lantai 3, gembok baru itu masih berkilauan seperti mata ikan, aku mengetuk pelan, menjaga nada suaraku tetap sopan. Bu, ini Aulia. Saya mau tanya sedikit tentang acara selamatan Bapak. Tidak ada jawaban. Aku menunggu sejenak lalu mengetuk lagi. Lebih pelan. Bu, saya hanya ingin bertanya agar persiapannya bisa sempurna. Masih hening sampai aku bisa mendengar detak jam dinding di dalam rumah. Aku hendak berbalik turun ketika dari belakang terdengar langkah kaki cepat. Bima naik, wajahnya muram seolah baru saja disiram minyak panas. Ia menarikku sedikit, suaranya tertahan. Kamu ini sedang apa? Ibu kan sudah kirim pesan jelas-jelas. Aku tertegun. Aku bertanya soal selamatan Bapak. Apa yang salah? Bima membentak pelan. Takut orang di atas mendengar. Yang salah itu kamu tidak tahu diri. Ibu sedang menenangkan diri. Kamu malah terus-terusan mengetuk pintu. Aku tercekat. Mas menyebut itu menenangkan diri. Mengunci pintu tidak turun makan, tidak melihat cucu-cucunya. Bima melotot. Jaga bicaramu. Itu ibuku. Darahku tiba-tiba terasa naik ke wajah. Aku tidak ingin bertengkar keras, tapi harga diriku seperti disudutkan. Aku berkata perlahan. Aku hanya ingin menjaga tradisi keluarga. Selamatan Bapak itu urusan kita semua, bukan urusan pribadi siapapun. Bima tersenyum sinis. Kalimatnya jatuh seperti siraman air dingin. Atau jangan-jangan kamu cemburu? Aku membeku. Cemburu. Cemburu pada ibu mertua, cemburu pada pernikahan dengan pria muda. Aku merasa terhina sampai ke tulang sumsum. Aku bertanya balik. Suaraku bergetar karena marah. Mas bilang apa? Bima berkata dengan kesal. Kamu selalu mencari-cari masalah, selalu tidak suka. Ibu bahagia, kamu tidak tahan melihatnya, kan? Tepat pada saat itu, pintu lantai 3 terbuka sedikit, tidak sepenuhnya. Gilang berdiri di celah pintu mengenakan pakaian rumah. Wajahnya datar. Ia menatapku lalu menatap Bima. Sudut bibirnya terangkat sangat tipis, senyum tanpa suara yang cukup membuat orang panas dingin. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menarik pintu hingga tertutup kembali. Klik, seolah menambahkan satu lapisan hinaan di atas kepalaku. Aku menatap pintu yang baru saja tertutup. Tenggorokanku kering kerontang. Aku menoleh ke Bima, berusaha menjaga sisa ketenanganku. Mas, lihat kan, dia meremehkan aku. Aku ini istrimu, ibunya Dito dan Rina. Cemburu, Bima menghindari tatapanku. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Nanti orang dengar jadi masalah. Aku tertawa. Tawa yang tidak ada lucunya hanya terdengar seperti desahan. Di rumah ini aku mengucapkan satu kalimat sopan dibilang mengganggu. Aku menyuarakan rasa sakit hatiku dibilang membuat keributan. Sementara orang di atas sana yang mengunci pintu, mentransfer uang, dan melakukan segala hal yang mencurigakan justru disebut ibu butuh privasi. Aku turun masih menggendong Rina. Anak itu menatapku dengan bingung. Tangannya menyentuh pipiku seolah bertanya, "Kenapa mama panas?" Aku menelan ludah, menasihati diriku sendiri untuk bersabar. Tapi kemudian aku kasihan pada diriku sendiri. Sabar untuk kebaikan siapa? Ketika orang lain menganggap kesabaranku sebagai hal yang sudah seharusnya. Malam itu aku duduk sendirian di depan sesajen yang sudah kusiapkan, memandangi bunga kerisan kuning, tapi hatiku terasa berat. Aku sadar hari selamatan ini bukan hanya soal menyalakan dupa. Ini adalah cermin yang menunjukkan siapa yang benar-benar menjaga tradisi dan siapa yang menggunakan tradisi untuk membungkam orang lain. Malam itu, udara semakin dingin. Angin menyelinap melalui celah jendela membawa suara gesekan daun angsana di luar gang yang terdengar seperti seseorang sedang menyapu halaman secara diam-diam. Dito tidur nyenyak, tangannya memeluk boneka beruang. Rina gelisah, hidungnya sedikit meler karena pilek. Aku menyelimutinya kembali, duduk bersandar di kepala ranjang, tapi mataku terus terbuka. Di kepalaku kalimat kamu cemburu dari Bima tadi. Siang terus terengiang seperti noda lumpur di baju putih, tidak merobek tapi memalukan. Aku sudah mencoba menelannya, menganggapnya angin lalu karena urusan suami istri sebaiknya diselesaikan di dalam kamar. Tapi bagaimana bisa ketika pintu terbesar di rumah ini justru sedang dikunci oleh orang lain, aku mendengar napas Bima yang teratur di sampingku. Ia bisa tidur. Tidur dengan sangat cepat seperti orang yang sudah terbiasa menghindari masalah dengan cara memejamkan mata. Aku menatap langit-langit bertanya pada diri sendiri, jika besok saat selamatan Bapa,
Ibu Ratna tetap tidak turun. Apa yang akan kujelaskan pada sanak saudara? Dengan kalimat ibu sedang menenangkan diri, terdengar canggung sekaligus konyol. Hampir pukul 1 dini hari, Rina tiba-tiba batuk kering. Aku menggendongnya, menepuk-nepuk punggungnya, lalu membuatkan sedikit air hangat. Setelah minum, matanya sayu dan ia bersandar di bahuku. Aku membaringkannya kembali. Baru saja hendak ikut berbaring. Dari lantai 3 terdengar suara serit seperti kursi diseret, lalu bunyi gedebuk yang kering, tidak keras, tapi di tengah keheningan malam, suaranya begitu jelas dan mengerikan. Aku langsung terduduk, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut hantu, tapi takut manusia. Orang bilang kalau saling cinta, ubi gosong pun terasa manis. Tapi di rumah ini aku merasa ada sesuatu yang bengkok dan tidak ada yang mau meluruskannya. Aku melangkah ke lorong, berjalan tanpa alas kaki. Lantai keramik dingin sekali, cukup untuk membuatku benar-benar terjaga. Aku menutup pintu kamar pelan-pelan, takut Dito terbangun. Beberapa langkah kemudian, aku mendengar suara orang bicara, tidak jelas kata-katanya, tapi ada suara laki-laki yang berat dan panjang seperti sedang memberi perintah. Aku menahan napas, merayap ke tangga. Di pertengahan tangga lantai 2 aku berhenti. Dari sini yang terlihat hanya kegelapan dan bayangan pegangan tangga kayu. Aku tidak berani melangkah lebih jauh. Dalam hidup, kita harus tahu diri. Saat ini aku hanya perlu tahu secukupnya untuk melindungi diriku, bukan untuk menerobos ke dalam bahaya. Suara Ibu Ratna terdengar dari atas, para pelan, dan terputus-putus. Aku sudah lakukan. Kamu mau apa lagi? Aku tertegun. Kata kamu yang keluar dari mulutnya terdengar janggal. Orang yang selalu menyebut dirinya, ibu di depan semua orang. Kenapa sekarang memanggil seperti itu? Punggungku terasa dingin. Suara Gilang langsung menyahut, tidak tinggi tapi dingin. Tanda tangani suratnya baru gue hapus. Kata gue terdengar seperti sabetan pisau. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas. Begitu jelas sampai aku ingin menggertakkan gigi. Ibu Ratna terisak berusaha menahannya tapi tetap pecah. Tolong jangan dikirim. Aku tidak akan sanggup. Dalam kegelapan aku mencengkeram pegangan tangga. Dadaku sesak. Seorang wanita yang seumur hidup menjaga citra yang menganggap omongan orang lebih penting dari nasi, sekarang berkata tidak akan sanggup. Artinya ia sedang didesak sampai ke tepi jurang. Gilang tertawa pelan. Tawa yang tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Enggak tanda tangan, besok pagi lo viral. Aku merasa seperti disiram air es. 4 kata yang terdengar ringan, tapi maknanya semua orang paham. Di usia Ibu Ratna, harga diri lebih berat dari uang. Cukup dengan menyebarkan satu hal kotor, itu bisa membunuh seluruh hidupnya. Suara Ibu Ratna bergetar. Aku sudah transfer uang. Kamu mau apa lagi? Gilang menjawab. Nadanya datar seperti sedang membaca daftar. Uang ya uang, rumah ya rumah. Lo tanda tangani suratnya biar rumah ini atas nama gue. Kalau mau hidup tenang nurut. Aku menggigit bibir kuat-kuat, berusaha tidak mengeluarkan suara. Ternyata transfer uang yang kulihat hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada surat-surat rumah. Aku teringat tatapan Gilang ke lantai 3 di hari pernikahan. Teringat map cokelat. Semua kepingan puzzle tiba-tiba menyatu dengan cara yang mengerikan. Ibu Ratna tercekat. Kalau sudah ditandatangani, kamu hapus semua kan? Gilang mendengus. Setelah lo tanda tangan, videonya tetap gua simpan biar lo nggak macam-macam. Darahku terasa mendidih sampai ke leher. Dipaksa tanda tangan, lalu buktinya masih disimpan. Artinya tidak ada jalan keluar, yang ada hanyalah jerat yang semakin kencang. Ibu Ratna terisak, aku ini mertuanya. Aku tidak bisa. Gilang memotong dengan kasar, suaranya menekan. Mertua atau pemilik rumah, gue nggak peduli. Lo cuma perlu tahu satu hal, apa yang gue bilang pasti gue lakukan. Di kepalaku terlintas pepatah. Senjata makan tuan, tapi senjata tuanku ada di mana? Ketika di rumah ini, aku dianggap seperti pembantu. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku tenang. Marah sekarang hanya akan menguntungkan pihak yang sedang memegang kendali. Di atas sana terdengar suara kertas dibolak-balik, lalu suara pulpen menyentuh meja. Gilang berkata perlahan, jelas seperti sedang memberi stempel. Yang ini ditandatangani, yang ini juga. Jangan banyak drama. Ibu Ratna memohon, beri aku waktu. Gilang tertawa lagi, kali ini dengan nada puas. Waktu gua kasih Loi. Enggak tanda tangan. Besok pagi lo terkenal. Aku memejamkan mata sejenak, kata terkenal terdengar seperti lelucon. Tapi itu adalah ancaman pembunuhan karakter menggunakan opini publik. Aku tiba-tiba mengerti kenapa Ibu Ratna bersikap aneh beberapa hari terakhir, karena ia sedang dikurung dalam sangkar tak terlihat. Semakin meronta, semakin sakit. Aku mundur selangkah. Takut jika berdiri. Terlalu lama akan ketahuan.
Kakiku lemah seperti jeli, tapi pikiranku justru sangat jernih. Aku tidak bisa naik dan mendobrak pintu, juga tidak bisa langsung bercerita pada Bima saat ini. Karena jika tidak ada bukti kuat, aku akan dituduh mengarang cerita dan Ibu Ratna akan semakin panik lalu menyangkal semuanya. Aku kembali ke kamar, menutup pintu sepelan mungkin seolah tidak terjadi apa-apa. Berbaring di samping Dito, aku menatap kedua anakku yang tertidur. Mataku terasa panas. Aku tidak menangis. Aku hanya merasakan sebuah keputusan terbentuk di dalam diriku. Dingin dan jelas seperti pisau yang diletakkan di tempat yang tepat. Orang bilang sering berjalan malam akan bertemu hantu. Tapi aku sadar hantu terkadang tidak ada di jalanan. Hantu bisa saja duduk di dalam rumah, berbicara manis di depan orang luar, lalu menggunakan dua kata harga diri untuk mencekik leher orang di dalamnya. Keesokan paginya, setelah semalaman mendengar percakapan di lantai 3, aku bangun dengan perasaan seperti baru saja menelan batu. Udara awal musim hujan terasa menusuk, dapur belum sempat hangat, tapi hatiku sudah dingin duluan. Aku membuatkan susu untuk Rina, menyiapkan sarapan untuk Dito. Berusaha menjaga semuanya tetap normal agar anak-anak tidak melihat retakan di mata ibunya. Sekitar pukul, Gilang berjalan santai menuruni tangga. Mengenakan kaos singlet, celana pendek, dan sandal jepit. Penampilannya jauh berbeda dari kemeja putih rapi di hari pernikahan. Ia tidak menyapa siapapun, hanya melihat sekeliling lantai lalu mengangkat dagu. "Mbah, tolong lagi ruang tamunya. Debuan begini kok dibiarkan?" Aku berdiri tegak, tangan sedang memegang lap meja. Aku menjawab, suaraku cukup terdengar. "Rumah dengan anak kecil memang mudah berdebu. Nanti akan saya pel kalau saya senggang." Gilang mengunyah permen karet, tersenyum sinis. "Senggang? Mbak di rumah saja memangnya sibuk apa?" Kalimat itu terdengar ringan tapi menghina. Di rumah mengurus dua anak kecil, memasak, bersih-bersih, antar jemput, dan ia bilang seolah aku hanya duduk-duduk. Aku menatap lurus ke matanya. "Saya sibuk menjadi seorang ibu dan saya menantu bukan pembantu." Gilang menyipitkan mata. Suaranya menurun, nada mengancam yang tetap dibuat halus. "Mbak berani ngomong begitu di depan ibu mertua?" Belum sempat aku menjawab. Ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Ratna dikirim langsung padaku, bukan di grup. Naik ke kamar. Ambil pakaian Gilang untuk dicuci. Celananya kena noda, cuci yang bersih, jangan sampai bau. Aku membaca pesan itu dan kepalaku pening. Jangan sampai bau terdengar seperti perintah majikan pada pembantu, bukan permintaan tolong ibu mertua pada menantu. Aku menunjukkan layar ponsel pada Bima yang baru saja turun. Kukira ia akan merasa aneh, tapi Bima hanya melirik sekilas lalu berkata santai. "Kalau ibu suruh ya kerjakan saja, apa susahnya?" Aku menatapnya tak percaya. "Mas bilang apa susahnya?" Bima menghela napas. "Aulia, kita tinggal serumah. Kalau ibu minta tolong ya lakukan saja. Jangan dibesar-besarkan." Aku melontarkan kalimat yang aku sendiri merasa pahit mengucapkannya. "Mas, mau aku melayani ayah tiri, Mas?" Wajah Bima langsung berubah muram. "Jaga bicaramu." Aku tersenyum hambar. Menjaga bicara itu, artinya aku harus menunduk. Nah, mencucikan pakaian untuk orang yang baru saja mengancamku semalam. Bima terkejut, tapi bukannya bertanya ancaman apa, ia memilih cara yang biasa menghindar. Ia merendahkan suaranya seolah membujuk anak kecil. "Kamu ini banyak mikir. Sudah, jangan cari masalah. Rumah lagi tenang." Aku bertanya perlahan, "Tenang untuk siapa?" Bima kesal. "Tenang untuk ibu. Ibu kan baru menikah, butuh suasana yang nyaman." Aku melirik ke arah Gilang. Ia duduk menyilangkan kaki di sofa. Sibuk dengan ponselnya, bibirnya tersenyum seolah sedang menonton pertunjukan. Perasaan diinjak-injak itu tidak berisik. Ia membara pelan seperti arang. Aku menggendong Rina, menarik napas dalam-dalam agar tidak mengucapkan kalimat lain yang akan membuat anakku mendengar pertengkaran orang dewasa. Aku naik ke lantai mengambil kantong pakaian kotor sesuai pesan. Di depan pintu gembok itu masih ada, tapi pintunya terbuka. Aku masuk dan merasa seperti melangkah ke tempat yang bukan milikku. Di dalam kamar, Ibu Ratna tidak menatapku. Beliau hanya membelakangi, suaranya dingin, "Cuci yang bersih. Pakaian putih jangan sampai kusam." Aku menjawab, "Iya, Bu." Satu kata ia untuk menjaga sopan santun. Tapi hatiku teringat pepatah, makanan bisa menjadi penghinaan. Mungkin sehelai pakaian juga bisa menjadi penghinaan jika kita dipaksa mengenakan peran sebagai pelayan. Turun ke bawah, aku memasukkan pakaian ke mesin cuci. Tanganku gemetar. Gilang lewat melontarkan kalimat seolah memberi anugerah. "Mbak sabar sedikit ya. Kalau ibu senang, rumah pasti tenang." Ia mengucapkan kalimat yang sama persis dengan Bima, seolah mereka punya naskah yang sama. Aku menatapnya, anehnya aku merasa tenang.
Tenang saja, saya sabar, tapi saya tidak bodoh. Gilang berhenti sejenak lalu tertawa. Oh, Mbak bisa bercanda juga. Saya tidak bercanda, saya hanya mulai paham. Saya harus mengubah cara bermain. Para pendengar yang budiman, jika Anda merasa cerita ini mulai menegangkan, silakan tinggalkan like dan komentar untuk memberikan kami semangat. Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan terus bersabar atau mencari cara untuk melindungi diri? Bagikan pendapat Anda di bawah karena bagian selanjutnya akan ada detail yang mengejutkan. Siang harinya aku memasak dan menyuapi Dito terlebih dahulu agar ia bisa tidur siang tepat waktu. Bima makan beberapa suap lalu menerima telepon. Ia berbicara di balkon. Suaranya pelan, tapi aku masih bisa menangkap beberapa kata. Dana itu, kalau ibu telat tanda tangan bisa macet. Aku berdiri di dapur. Tanganku mengaduk sayur sop. Tapi di kepalaku hanya terbayang tumpukan map coklat yang pernah kulihat di lantai 3. Malamnya saat anak-anak sudah tidur, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Aku membuka buku catatan, menulis cepat hal-hal yang perlu kuingat. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk menjaga pikiranku tetap jernih. Aku mencatat jam berapa Gilang turun, sikapnya, pesan dari Ibu Ratna, kalimat Bima. Hal-hal ini jika suatu saat nanti situasinya dibalik, aku masih punya dasar untuk berdiri tegak. Aku tidak mau lagi berdebat dengan air mata. Air mata di rumah ini hanya membuat orang menganggapku lemah dan penindas selalu memilih yang lemah untuk dipatahkan. Aku memandangi kedua anakku yang tidur pulas, menasihati diriku dengan kalimat yang sangat realistis. Aku boleh sedikit berkorban, tapi aku tidak bisa membiarkan anak-anakku tumbuh besar melihat ibu mereka diremehkan. Malam itu aku tidak tidur nyenyak, tapi berbeda dari malam-malam sebelumnya, aku tidak lagi merasa bingung dan panik. Di dalam diriku mulai ada sesuatu yang lebih jelas. Sebuah ketenangan yang dingin seperti orang yang baru saja melewati hujan dan tahu cara memegang payung dengan benar. Aku berbaring berguling ke sana kemari baru bisa terlelap sejenak lalu tersentak bangun karena suara serit yang sangat pelan seperti suara kertas yang saling bergesekan. Jam di atas nakas menunjukkan pukul 57. Seluruh rumah gelap gulita, hanya lampu tidur yang memancarkan cahaya kuning tipis di dinding. Dito berbaring di sampingku, napasnya teratur. Rina tidur di boks bayi di sebelah ranjang. Mulutnya mungil seolah sedang bermimpi makan permen. Suara straight itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara kursi yang ditarik. Bukan suara anak kecil yang menjatuhkan barang. Suara ini disengaja, berirama dan berasal dari lantai atas. Aku langsung terduduk, jantungku berdebar kencang. Aku tidak mau membangunkan Bima karena aku tahu ia akan berkata, jangan dibesar-besarkan. Tapi jika aku terus berbaring diam, aku merasa seperti sedang menutup mataku sendiri. Aku turun dari ranjang, berjalan tanpa alas kaki ke lorong. Lantai keramik terasa dingin sekali, cukup untuk membuatku benar-benar terjaga. Aku menutup pintu kamar pelan-pelan, takut Dito terbangun. Beberapa langkah kemudian, aku mendengar suara orang bicara. Tidak jelas kata-katanya, tapi ada suara laki-laki yang berat dan panjang seperti sedang memberi perintah. Aku menahan napas, merayap ke tangga. Di pertengahan tangga lantai 2 aku berhenti. Dari sini yang terlihat hanya kegelapan dan bayangan pegangan tangga kayu. Aku tidak berani melangkah lebih jauh. Dalam hidup kita harus tahu diri. Saat ini aku hanya perlu tahu secukupnya untuk melindungi diriku, bukan untuk menerobos ke dalam bahaya. Suara Ibu Ratna terdengar dari atas, para pelan, dan terputus-putus. Aku sudah lakukan. Kamu mau apa lagi? Aku tertegun. Kata kamu yang keluar dari mulutnya terdengar janggal, orang yang selalu menyebut dirinya ibu di depan semua orang. Kenapa sekarang memanggil seperti itu? Punggungku terasa dingin. Suara Gilang langsung menyahut, tidak tinggi tapi dingin. Tanda tangani suratnya baru gue hapus. Kata gue terdengar seperti sabetan pisau. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas. Begitu jelas sampai aku ingin menggertakkan gigi. Ibu Ratna terisak berusaha menahannya tapi tetap pecah. Tolong jangan dikirim. Aku tidak akan sanggup. Dalam kegelapan aku mencengkeram pegangan tangga. Dadaku sesak. Seorang wanita yang seumur hidup menjaga citra yang menganggap omongan orang lebih penting dari nasi, sekarang berkata tidak akan sanggup. Gilang tertawa pelan. Tawa yang tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Enggak tanda tangan, besok pagi lo viral. Aku merasa seperti disiram air es. 4 kata yang terdengar ringan tapi maknanya semua orang paham. Di usia Ibu Ratna, harga diri lebih berat dari uang. Cukup dengan menyebarkan satu hal kotor, itu bisa membunuh seluruh hidupnya. Suara Ibu Ratna bergetar. Aku sudah transfer uang. Kamu mau apa lagi? Gilang menjawab. Nadanya datar seperti sedang membaca daftar. Uang ya uang, rumah ya rumah. Lo tanda tangani suratnya, biar rumah ini atas nama gue.
Kalau mau hidup tenang, nurut. Aku menggigit bibir kuat-kuat, berusaha tidak mengeluarkan suara. Ternyata transfer uang yang kulihat hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada surat-surat rumah. Aku teringat tatapan Gilang ke lantai 3 di hari pernikahan. Teringat map coklat, semua kepingan puzzle tiba-tiba menyatu. Menyatu dengan cara yang mengerikan. Ibu Ratna tercekat. Kalau sudah ditandatangani, kamu hapus semua kan? Gilang mendengus. Setelah lo tanda tangan, videonya tetap gua simpan biar lo enggak macam-macam. Darahku terasa mendidih sampai ke leher. Dipaksa tanda tangan, lalu buktinya masih disimpan. Artinya tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah jerat yang semakin kencang. Ibu Ratna terisak, aku ini mertuanya. Aku tidak bisa. Gilang memotong dengan kasar. Suaranya menekan. Mertua atau pemilik rumah, gua enggak peduli. Lo cuma perlu tahu satu hal. Apa yang gue bilang pasti gue lakukan. Di kepalaku terlintas pepatah. Senjata makan tuan. Tapi senjata tuanku ada di mana? Ketika di rumah ini aku dianggap seperti pembantu. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku tenang. Marah sekarang hanya akan menguntungkan pihak yang sedang memegang kendali. Di atas sana terdengar suara kertas dibolak-balik, lalu suara pulpen menyentuh meja. Gilang berkata perlahan, jelas, seperti sedang memberi stempel. Yang ini ditandatangani, yang ini juga. Jangan banyak drama. Ibu Ratna memohon, beri aku waktu. Gilang tertawa lagi. Kali ini dengan nada puas. Waktu gua kasih Loi? Enggak tanda tangan, besok pagi lo terkenal. Aku memejamkan mata sejenak. Kata terkenal terdengar seperti lelucon, tapi itu adalah ancaman pembunuhan karakter menggunakan opini publik. Aku tiba-tiba mengerti kenapa Ibu Ratna bersikap aneh beberapa hari terakhir karena ia sedang dikurung dalam sangkar tak terlihat. Semakin meronta, semakin sakit. Aku mundur selangkah, takut jika berdiri terlalu lama akan ketahuan. Kakiku lemah seperti jeli, tapi pikiranku justru sangat jernih. Aku tidak bisa naik dan mendobrak pintu, juga tidak bisa langsung bercerita pada Bima saat ini. Karena jika tidak ada bukti kuat, aku akan dituduh mengarang cerita dan Ibu Ratna akan semakin panik lalu menyangkal semuanya. Aku kembali ke kamar, menutup pintu sepelan mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa. Berbaring di samping Dito, aku menatap kedua anakku yang tertidur. Mataku terasa panas, aku tidak menangis. Aku hanya merasakan sebuah keputusan terbentuk di dalam diriku, dingin dan jelas seperti pisau yang diletakkan di tempat yang tepat. Orang bilang sering berjalan malam akan bertemu hantu. Tapi aku sadar hantu terkadang tidak ada di jalanan. Hantu bisa saja duduk di dalam rumah, berbicara manis di depan orang luar, lalu menggunakan dua kata, harga diri untuk mencekik leher orang di dalamnya. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena rajin, tapi karena aku takut. Jika terlambat satu langkah, aku akan kehilangan kesempatan. Aku memasak bubur ayam untuk Dito, mengukus bakpao mini untuk Rina, lalu mengantar Dito ke ujung gang agar diantar oleh ojek langganan ke kelas menggambarnya. Udara dingin, embun menempel di dedaunan. Aku menarik kerah bajuku lebih tinggi, tapi tetap terasa dingin. Rasa dingin yang datang dari seseorang yang baru saja mendengar ancaman pada pukul 3 pagi. Setibanya di rumah, ruang tamu sepi. Bima sudah berangkat pagi-pagi sekali, katanya ada urusan. Aku memandangi kursi yang biasa ia duduki terasa kosong. Sama seperti caranya menghindari semua masalah. Aku tidak lagi menyalahkannya. Terlalu banyak menyalahkan hanya menambah lelah. Aku hanya mengingatkan diriku sendiri. Yang perlu kulakukan adalah menjaga pikiran tetap jernih. Sekitar pukul 900, pintu lantai 3 terbuka. Ibu Ratna turun, wajahnya dirias tebal, tapi tatapannya kosong seperti orang yang baru saja melewati mimpi buruk. Beliau tidak menatapku, hanya berjalan lurus ke pintu depan dan berkata, "Dari sana, saya keluar sebentar." Suaranya berusaha dibuat normal, tapi kata saya terdengar lebih kaku dari biasanya. Gilang mengikuti di belakang ke meja rapi, tangan memegang kunci mobil, mulutnya masih tersenyum. "Mbak Aulia, tolong jaga rumah, ya? Saya sama ibu pergi dulu." Kalimatnya terdengar sopan, tapi tatapannya yang melintasiku terasa dingin seperti angin. Ia tidak butuh jawabanku, ia hanya butuh aku tahu posisiku. Setelah mereka berdua pergi, rumah ini seolah bisa bernapas lega. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap tangga. Selama berhari-hari, lantai 3 itu seperti kotak terkunci yang kuncinya dipegang oleh orang yang tidak bisa dipercaya. Aku tidak bisa naik dan menggeledah seperti di film. Aku juga tidak bisa bertindak gegabah lalu dituduh menantu kurang ajar. Aku butuh alasan yang sopan yang sesuai dengan peranku. Aku duduk dan mengirim pesan singkat pada Ibu Ratna. Setiap katanya kutimbang baik-baik. "Bu, saya izin naik ke atas ambil obat darah tinggi ibu yang biasa disimpan di kotak obat ya."
Saya takut ibu pergi terburu-buru dan lupa bawa. Aku menatap layar menunggu. Jantungku berdebar kencang seperti sedang berdiri di depan ruang ujian. Beberapa puluh detik kemudian beliau membalas singkat. Iya, ambil saja. Hanya 2 kata itu, tapi aku merasa seperti sebuah pintu dibukakan sedikit untukku. Aku paham. Beliau memberiku izin. Mungkin beliau tidak berani meminta tolong secara lisan, tapi beliau sudah meletakkan sebuah batu kecil sebagai penanda. Aku membiarkan Rina bermain puzzle di ruang tamu. Rina main di sini sebentar, Riana. Anak itu mengangguk-angguk, tangannya masih memegang kepingan puzzle. Aku berjalan cepat, tapi tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa mudah terlihat. Lantai 3 sepi. Aku berdiri di depan kotak obat di lorong. Kotak kayu kecil yang tergantung di dinding dan biasanya terkunci. Aku tahu ada gemboknya, tapi aku tidak tahu kuncinya di mana. Aku menunduk, melihat laci meja di samping kotak itu dan menemukan kuncinya tergeletak di sana. Begitu saja, seolah sengaja diletakkan. Aku mengambilnya, tanganku sedikit gemetar. Membuka kunci. Klik, pintu kotak terbuka. Di dalamnya ada beberapa kotak vitamin, obat mak, dan obat flu yang tersusun rapi. Aku pura-pura mencari obat yang kumaksud agar sesuai dengan peranku, sementara mataku mengamati sekeliling. Seperti dugaanku, di belakang sebuah kotak vitamin besar ada benda hitam tipis, sebuah ponsel cadangan. Aku mengambilnya, telapak tanganku dingin. Ponsel ini tidak mungkin milikku atau Bima. Kami menggunakan model yang berbeda. Aku tidak berani berlama-lama. Aku melangkah masuk ke kamar Ibu Ratna, menutup pintu sedikit agar tidak terlihat dari lorong. Baru kemudian menyalakan layarnya. Ponsel meminta kunci pola. Aku menelan ludah. Pola seperti ini biasanya mudah ditebak jika pernah melihatnya. Dan aku pernah melihatnya. Malam sebelumnya, aku pernah melihat Gilang memegang ponsel ini. Jarinya menggambar sebuah pola yang sangat khas, cepat seperti kebiasaan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menggambar pola yang sama. Layar terbuka. Jantungku berdebar begitu kencang seolah mau melompat keluar. Aku tidak senang. Aku hanya takut. Takut melihat hal yang tidak seharusnya kulihat. Takut tanganku gemetar dan ketahuan. Takut satu notifikasi saja muncul sudah cukup membuat Gilang curiga saat pulang nanti. Aku tidak membuka sembarangan. Aku langsung menuju folder foto dan video. Ada satu folder dengan nama yang tidak mencurigakan dokumen. Di dalamnya file diurutkan berdasarkan tanggal dan waktu. Beberapa file memiliki ikon awan kecil tanda sedang disinkronkan. Aku merinding. Disinkronkan berarti tidak hanya tersimpan di ponsel ini. Artinya meskipun ponsel ini dihancurkan, datanya belum tentu aman. Aku hanya menyentuh satu video singkat, hanya beberapa detik. Cukup untuk memastikan. Layar menampilkan gambar Ibu Ratna. Matanya panik, bahunya membungkuk, dan di dalam frame aku melihat Gilang mencondongkan tubuh, melirik ke arah kamera, lalu tersenyum sangat tipis. Senyum seorang algojo yang tahu, ia sedang memegang tali gantungan. Aku langsung mematikannya, tidak berani menonton lebih lama. Menonton lebih lama hanya akan membuatku hancur sebelum sempat berdiri. Aku kembali ke layar utama, memeriksa dengan cepat. Akun sinkronisasi sedang aktif. Aku tidak punya cukup waktu untuk melakukan tindakan besar seperti mengganti kata sandi karena satu kesalahan saja bisa membuat akun itu keluar dan Gilang akan langsung tahu. Aku hanya mencatat nama akun yang ditampilkan dan satu detail penting lainnya. Ponsel ini tidak mengaktifkan notifikasi suara. Artinya Gilang sengaja mematikannya untuk menghindari kecurigaan. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya semula di belakang kotak vitamin, menata segalanya seperti belum pernah disentuh. Aku mengambil 2 strip obat darah tinggi sungguhan, memasukkannya ke saku, lalu mengunci kembali kotaknya. Sebelum meninggalkan ruangan, aku berhenti sejenak mendengarkan rumah masih sepi. Hanya ada suara Rina yang sedang memainkan puzzle di ruang tamu. Aku turun duduk terkulai di sofa sejenak baru bisa bernapas. Aku memandangi strip obat di tanganku dan merasa ironis. Aku izin naik untuk mengambil obat sungguhan. Tapi yang baru saja kusentuh adalah racun milik orang lain. Rina berlari menghampiriku, memeluk kakiku sambil menyodorkan kepingan puzzle. Mama, aku menggendongnya, mencium keningnya, berjanji pada diri sendiri. Aku melakukan semua ini bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi agar anak-anakku tidak harus tumbuh di rumah di mana ibu mereka direndahkan setiap hari. Aku menyimpan strip obat itu lalu diam-diam mencatat di kepala apa saja yang telah kulihat. Tidak perlu banyak, cukup agar suatu hari nanti, ketika seseorang menuduhku mengarang cerita, aku bisa berdiri tegak dan berkata, saya tidak mengarang. Saya hanya tidak mau buta lagi. Aku menunggu waktu yang tepat. Bukan saat sedang marah, bukan saat sedang menangis,
tapi saat aku cukup jernih untuk berbicara tanpa terbata-bata. Sore harinya, Dito baru saja ku jemput. Selesai makan, ia langsung bermain Lego di kamarnya. Rina berbaring di pangkuanku, memainkan jepit rambut. Aku memandangi kedua anakku sejenak, lalu mengirim pesan pada Bima. Mas, nanti malam pulang lebih awal, aku perlu bicara. Bima pulang dengan wajah lelah. Begitu masuk, ia langsung bertanya, ada apa? Kamu bertengkar lagi sama ibu? Aku meletakkan segelas air, menatapnya lurus. Aku tidak bertengkar, aku hanya ingin Mas mendengarkan sekali saja. Setelah itu, Mas putuskan sendiri. Bima menghela napas. Dengarkan apa? Aku tidak langsung menyebutkan soal video. Aku memulai dari hal yang tidak bisa ia sangkal. Mas tahu tidak kalau ibu sedang dipaksa menandatangani surat? Bima tertegun tapi masih berusaha tenang. Siapa yang bilang begitu? Aku menjawab. Aku mendengarnya dan aku merasa ada yang tidak beres. Bima mengerutkan kening. Aulia, jangan bicara yang tidak jelas. Kamu dengar apa? Aku merendahkan suaraku. Setiap kata aku ucapkan seolah meletakkannya di atas meja. Gilang sedang menggunakan sesuatu untuk mengancam ibu. Aku hanya ingin Mas paham. Ibu tidak sedang menenangkan diri. Ibu sedang ketakutan. Bima tertawa canggung seperti orang yang ingin mengalihkan topik. Kamu jangan mengada-ada. Ibu itu orang yang kuat. Siapa yang bisa mengancamnya? Aku tetap tenang. Orang kuat juga punya titik lemah. Bagi ibu, titik lemahnya adalah harga diri. Bima berdiri berjalan mondar-mandir lalu kembali. Kalau kamu seyakin itu, kenapa tidak bicara langsung di depan ibu? Aku menjawab cepat. Aku ingin bicara dengan Mas dulu agar Mas tidak membuat ibu merasa terhina. Mas mengerti? Aku sedang menjaga muka ibu. Bima terdiam sejenak, wajahnya bimbang. Tepat saat itu, suara sandal terdengar dari tangga. Ibu Ratna turun berpakaian rapi, tangan memegang ponsel. Di belakangnya ada Gilang kemeja cerah, rambut disisir rapi. Ia melihatku dan Bima berdiri di ruang tamu lalu tersenyum. Wah, ada rapat keluarga apa ini? Seru sekali. Aku tahu aku tidak bisa menghindar lagi. Aku menoleh pada Ibu Ratna, menjaga sopan santun. Bu, saya ingin bicara dengan Ibu dan Mas Bima. Saya lihat akhir-akhir ini Ibu tidak baik-baik saja. Ibu Ratna langsung memotong, suaranya tajam. Saya baik-baik saja. Kamu jangan mengarang cerita. Aku menelan ludah. Bu, saya hanya khawatir Ibu dipaksa melakukan sesuatu, kan? Hanya dengan satu kalimat itu, wajah Ibu Ratna memucat sesaat. Lalu ia segera memasang kembali topeng dinginnya, ia memukul meja pelan. Kamu bicara apa? Siapa yang memaksa saya? Aku menatap lurus ke matanya. Gilang. Suasana membeku. Dito dari dalam kamar mengintip. Aku segera memberinya isyarat untuk masuk kembali. Aku tidak mau anak kecil mendengar pertengkaran orang dewasa. Aku kembali bicara perlahan. Saya tidak ingin membesar-besarkan masalah. Saya hanya ingin ibu aman. Ibu Ratna tertawa hambar. Tatapannya berubah dari panik menjadi marah. Aman atau kamu ingin menghancurkan rumah tangga saya? Kamu hebat sekali. Mengarang cerita untuk didengarkan anak saya. Aku menggeleng. Saya tidak mengarang, saya punya dasar. Gilang akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut seperti kapas, tapi jika didengar baik-baik ada durinya. Mbak Aulia, ucapan Mbak itu fitnah buat saya. Saya kesini tulus menyayangi ibu dan seluruh keluarga. Kalau Mbak terus curiga, saya juga sakit hati. Ia menoleh pada Bima, menghela napas. Mas Bima, mungkin Mbak Aulia tidak suka karena ibu punya kebahagiaan baru, jadi melihat saya serba salah. Kalimat itu seolah memasukkan kembali pemikiran yang sudah ada di kepala Bima. Aku melihat dengan jelas tatapan Bima berubah. Ia menoleh padaku. Aulia, sudah cukup. Aku membeku. Sudah cukup. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah kesimpulan. Aku berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Mas bertanya padaku, sudah cukup. Apa Mas pernah bertanya pada ibu? Kenapa beliau mengunci pintu? Kenapa transfer uang? Kenapa kita sekeluarga hidup seperti di dua dunia berbeda? Bima menekan suaranya. Apa yang ibu mau lakukan itu haknya? Tapi kamu seenaknya mengarang cerita soal paksaan dan ancaman. Kamu punya bukti? Aku menatap Ibu Ratna. Aku langsung paham. Jika aku mengeluarkan bukti apapun di sini, ia akan semakin panik dan menyangkal habis-habisan karena ia sedang berdiri di depan putranya. Harga dirinya seperti dugaanku adalah baju zirah paling tebal. Aku menarik napas. Saya tidak ingin membuat ibu malu, tapi saya bicara jujur. Ibu sedang ditipu. Ibu Ratna membalas. Suaranya lebih tinggi. Saya yang ditipu, atau kamu yang gila? Kamu jadi menantu setahun ini. Apa saya pernah memperlakukanmu begitu buruk sampai kamu harus mengarang cerita untuk mencelakai saya? Belum sempat aku menjawab. Gilang menimpali memainkan peran korban. Bu, sudahlah. Mungkin Mbak Aulia sedang lelah. Kita lupakan saja. Saya tidak akan ambil hati.
Kata tidak akan ambil hati terdengar seolah ia sedang memberiku pengampunan. Aku mengepalkan tangan. Kuku menancap di telapak. Bima menoleh pada Gilang. Suaranya melunak sampai aku tidak mengenali lagi suamiku sendiri. Ayah, tolong maklumi ya. Istri saya suka berpikir yang tidak tiak. Aku terdiam membisu. Bukan karena panggilan ayah, tapi karena cara suamiku menunduk di hadapan orang yang sedang berdiri di tengah rumahku seperti pemilik. Aku menatap Bima bertanya dengan sangat pelan. Kalau Mas memanggilnya begitu, Mas melihatku sebagai apa? Bima menghindari tatapanku. Sudah, jangan bicara lagi. Aku mengerti. Jika aku terus mendesak, Ibu Ratna akan semakin menyangkal, dan Bima akan semakin berpegang pada penyangkalan itu untuk meyakinkan dirinya bahwa keluarganya baik-baik saja. Sementara Gilang, ia hanya perlu berdiri dan menonton kami saling menyerang. Aku mundur selangkah, suaraku anehnya terdengar tenang. Baik, kalau semua orang bilang saya memfitnah, maka saya akan diam. Ibu Ratna mengangkat dagu. Diam itu lebih baik. Jangan membuat keributan di rumah. Gilang tersenyum tipis. Matanya melirikku seolah mengingatkan. Benar. Diam saja. Aku masuk ke kamar anak-anak, menutup pintu. Aku duduk di samping Dito melihatnya menyusun Lego. Rina memeluk bantal sambil tertawa kecil. Tapi di dalam hatiku ada kekosongan yang besar. Aku tidak menangis. Aku hanya melihat satu hal dengan jelas. Untuk menyelamatkan seseorang yang sedang ketakutan, terkadang kita tidak bisa menariknya ke tengah ruang tamu. Kita harus membukakan jalan keluar untuknya di tempat di mana ia tidak akan dipermalukan dan di mana si pemegang pisau tidak sempat berbalik. Keesokan paginya aku mengantar Dito sekolah lebih awal dari biasanya. Udara dingin, anak itu memakai syalwal. Sambil berjalan, ia bertanya, "Ma, kenapa kemarin Mama diam?" Aku berhenti sejenak, mengelus kepalanya. Karena Mama ingin rumah tenang, biar Dito bisa tidur nyenyak. Selesai berkata begitu, aku baru sadar kalimat itu terdengar persis seperti yang sering digunakan orang dewasa untuk menenangkan satu sama lain. Padahal terkadang justru itulah yang membuat ketenangan itu rapuh dari dalam. Setibanya di rumah, aku tetap memasak, mencuci, dan tertawa bersama Rina. Aku tidak membiarkan siapapun melihat aku sedang berubah. Karena dalam hidup membuka kartu terlalu cepat sama saja dengan menyerahkan leher untuk dipegang orang lain. Aku menunggu sampai Bima berangkat kerja, dan Ibu Ratna serta Gilang berada di lantai atas. Aku membawa tas, menggendong Rina dan menitipkannya pada tetangga sebelah selama 1 jam dengan alasan mau ke apotek membeli keperluan anak. Sebenarnya aku pergi menemui Maya. Maya adalah sahabatku sejak kuliah. Orangnya ceplas-ceplos. Ia bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Sudah terbiasa melihat berbagai macam surat-surat dan trik licik. Jadi, aku butuh orang seperti dia. Aku menemuinya di sebuah warung kopi kecil dekat pasar. Warung yang menyediakan teh panas, beberapa kursi plastik di mana semua orang bisa mendengar suara kendaraan di jalan dan hiruk-pikuk kehidupan. Maya melihatku masuk dan langsung mengerutkan kening. Muka lo kayak orang kurang tidur 3 malam. Ada apa? Aku tidak berbelit-belit. Aku menceritakan semuanya dengan singkat tapi jelas. Ibu mertua menikah dengan Gilang mengunci lantai 3, aliran uang yang aneh, percakapan paksa tanda tangan yang kudengar, dan yang terpenting ponsel cadangan berisi data. Aku tidak menceritakan bagian emosional. Aku hanya menyampaikan poin-poin penting agar Maya paham. Maya meletakkan cangkir tehnya, matanya menjadi serius. Ini bukan lagi masalah keluarga, ini manipulasi dan pemerasan. Aku menelan ludah, tapi kalau aku yang bilang, aku dituduh memfitnah. Maya tersenyum sinis, karena lo ngomong pakai mulut gampang dibantah. Lo harus punya sesuatu yang enggak bisa dipatahkan. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto notifikasi transfer yang kuambil sebelumnya. Maya melihatnya sekilas lalu mengangguk, uang keluar sebanyak ini pasti ada tujuannya, tapi uang saja enggak cukup. Kuncinya ada di ancaman dan surat-surat itu. Aku berbisik, aku mendengarnya, tapi hanya mendengar. Maya menyilangkan tangan. Kalau cuma dengar, dia bisa menyangkal. Kalau mau menjebaknya, harus ada rekaman suara yang jelas, suara dia. Kalimat yang memaksa dan direkam dalam konteks yang masuk akal. Aku melihat sekeliling warung, ada beberapa ibu-ibu yang sedang tawar-menawar sayur, bicara soal harga daging naik, soal anak laki-lakinya yang akan menikah. Tiba-tiba aku merasa tidak sendirian. Drama di rumahku ternyata hanyalah salah satu bentuk kehidupan, hanya saja kali ini sedang mengarah padaku. Maya merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah pulpen hitam kecil, terlihat seperti pulpen biasa. Ia meletakkannya di meja ini. Pulpen perekam suara. Mataku terbelalak. Pulpen beneran. Maya mengetuknya bisa buat nulis, bisa juga merekam. Cuma satu tombol. Tekan sekali untuk mulai, tekan lagi untuk berhenti.
Kolok ke komputer. Filenya langsung keluar. Aku memegangnya. Tanganku sedikit gemetar. Pulpen itu ringan tapi terasa berat seperti batu, karena aku tahu jika aku salah langkah ini akan menjadi bukti bahwa aku sedang menjebak. Tapi jika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan ditelan dalam diam. Maya berkata dengan tegas. Dengerin gue. 1. Lo nggak melakukan apa-apa, terima dijak-injak. 2. Loan, tapi harus bersih, rapi. Jangan sampai ketahuan. Jangan sombong. Jangan menuntut keadilan dengan air mata. Aku tersenyum pahit. Gue udah nggak punya air mata lagi. Maya menatapku lurus. Bagus, air mata cuma bikin pandangan kabur. Ia memberiku instruksi di situ juga. Ini tombolnya, coba tekan. Aku menekannya. Maya mendekat ngomong sesuatu. Aku terbata-bata. Maya, gue lagi nyoba. Maya memberi isyarat untuk berhenti, lalu menyambungkan earphone ke ponselnya untuk mendengarkan ulang. Suaraku terdengar jelas, suara kendaraan di luar juga masuk, tapi tidak mengganggu. Aku merinding. Untuk pertama kalinya, aku mendengar suaraku sendiri tanpa takut ada yang memelintirnya. Maya mengingatkan lagi, setiap katanya seperti paku. Jangan sembunyikan di tempat yang gampang digeledah. Jangan taruh di tas. Kalau Gilang geledah pasti ketemu. Jangan merekam pas lo lagi berantem. Biarkan dia yang mengucapkan sendiri kalimat ancamannya. Dan yang paling penting, lo harus kasih ibu mertua lo jalan keluar. Dia takut kehilangan muka. Kalau didesak di depan anaknya, dia bakal menyangkal sampai mati. Aku terdiam. Kalimat itu persis seperti yang ada di pikiranku. Aku bertanya pelan, gimana caranya biar dia mau kerja sama? Maya menyeruput tehnya. Enggak perlu dia jadi pahlawan, cukup dia yang menekan tombolnya. Bagi orang yang ketakutan, satu gerakan kecil saja sudah merupakan keberanian. Aku menggenggam pulpen itu erat-erat. Di kepalaku terbayang wajah Ibu Ratna malam itu. Matanya bengkak, bahunya membungkuk. Wanita itu mungkin keras padaku, tapi saat ini ia adalah korban dari sesuatu yang kotor. Memikirkan itu, hatiku bercampur antara marah dan kasihan. Sebelum aku pulang, Maya menahanku. Suaranya merendah. Aul, gue serius melakukan ini, lo harus setenang orang yang mengupas buah pakai pisau. Jangan mengayunkan tangan sembarangan, cukup potong di bagian yang tepat. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Gua ngerti. Maya tersenyum sinis. Ngerti itu hidup, ragu-ragu itu mati. Aku pulang ke rumah melewati gerbang dengan jantung yang berdetak lebih teratur. Aku tidak lagi panik. Aku sudah punya sesuatu yang nyata di tangan. Kecil tapi cukup untuk membungkam mulut siapapun ketika kebenaran berbicara. Malam itu, aku menyimpan pulpen itu di tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Di dalam kotak jahitku, di bawah gulungan benang dan kancing-kancing lepas. Selesai menyimpannya, aku duduk dan menatap kedua tanganku. Aku tidak merasa menjadi lebih kuat secara drastis. Aku hanya merasa sedikit lebih tidak bodoh. Dan di sebuah rumah di mana orang terbiasa memutarbalikkan fakta menjadi tidak bodoh, adalah langkah pertama untuk bertahan hidup. Sore itu angin mulai bertiup kencang. Aku memasak semangkuk bubur ayam agar anak-anak hangat, lalu menyuruh Dito mewarnai di kamarnya. Dito, tolong jaga Rina sebentar ya. Mama mau antar sesuatu untuk nenek. Dito mengangguk seperti abang yang bertanggung jawab. Rina memeluk bantal kecil, matanya sayu. Aku tidak memasang wajah penyelidik. Aku membawa nampan berisi teh panas dan beberapa potong jeruk. Teh adalah kebiasaan Ibu Ratna. Orang yang sangat menjaga citra biasanya menyukai hal-hal yang sesuai aturan. Aku berpikir untuk bisa bicara dengannya, aku harus melalui jalan yang ia kenal. Sopan santun, lantai 3 sepi, pintu kamar Ibu Ratna tertutup renggang. Aku berdiri di luar, mengetuk pelan. Bu, ini Aulia. Saya bawakan teh panas di dalam hening, tapi berbeda dari sebelumnya. Aku mendengar helaan napas yang sangat pelan seperti suara orang yang menahan tangis. Aku menunggu sejenak lalu mendorong pintu cukup untuk bisa melihatnya. Ibu Ratna duduk membelakangi jendela. Bahunya terkulai, tangannya meremas selendang sutra. Di atas meja ada setumpuk kertas yang diletakkan miring, tidak lagi diikat tali merah, tapi dijepit rapi. Semakin rapi, semakin menakutkan. Beliau tidak menoleh, hanya berkata datar, taruh saja di situ. Aku meletakkan nampan di meja, menarik kursi, dan duduk dengan jarak yang pas darinya. Aku tidak melihat tumpukan kertas itu. Aku menatap tengkuknya di mana rambutnya sudah mulai memutih yang selama ini selalu ia semir dengan rapi. Baru saat itulah aku melihatnya hanya sebagai seorang wanita paruh baya, bukan sebuah benteng. Aku mulai bicara perlahan. Bu, saya izin bicara sebentar. Bukan untuk berdebat, bukan juga untuk membuat ibu malu. Ibu Ratna tersenyum tipis, suaranya kering. Kamu masih punya muka untuk bicara soal malu dengan saya? Kalimat itu seperti tusukan jarum, tapi aku menelannya.
Aku tahu jika aku bereaksi, ia akan segera memasang baju zirahnya. Aku hanya berkata, saya tahu ibu marah pada saya, tapi saya kesini bukan untuk minta maaf. Saya kesini karena saya khawatir. Ibu Ratna berbalik cepat, matanya merah tapi ia berusaha tegar. Khawatir apa? Khawatir rumah ini hilang atau khawatir saya dicibir orang? Aku menggeleng. Saya khawatir ibu dipaksa. Wajah ibu Ratna memucat sesaat. Lalu ia segera menarik kembali ekspresi dinginnya. Dipaksa. Siapa yang memaksa saya? Kamu mau memfitnah lagi? Aku tidak membantah. Aku hanya meletakkan fakta pada tempatnya. Malam sebelumnya saya dengar ibu berkata, tolong jangan dikirim. Saya tidak butuh ibu mengaku. Saya hanya butuh ibu paham bahwa dia sedang menggunakan harga diri ibu untuk mengunci mulut ibu. Ibu Ratna meremas selendangnya. Bibirnya bergetar. Kamu menguping? Aku mengangguk. Saya tidak sengaja. Saya bangun karena Rina batuk. Saya mendengarnya dan saya takut. Ibu Ratna tersenyum sinis, tapi senyumnya aneh. Takut kamu takut untuk saya atau takut untuk dirimu sendiri? Aku menatapnya lurus. Saya juga takut untuk Dito dan Rina. Kalau masalah ini berlarut-larut, anak-anak yang akan jadi korban. Menyebut kedua cucunya, mata Ibu Ratna berkedip sangat cepat. Kedipan itu seperti ia baru saja disentuh di bagian paling lembut yang tidak ingin ia perlihatkan. Aku merendahkan suaraku lagi, Bu. Menjaga nama baik itu penting. Saya paham ibu hidup untuk itu, tapi nama baik yang sudah dipegang lehernya oleh orang lain itu bukan lagi nama baik, itu namanya belenggu. Ibu Ratna menggigit bibir. Ia ingin membantah, tapi tidak bisa. Ia berkata hampir berbisik. Kamu tahu apa? Aku menjawab, saya tahu ibu sedang takut. Saya juga tahu ibu tidak bisa bicara di depan Bima. Semakin ibu menyangkal, dia akan semakin menekan. Semakin ibu diam, dia akan mengira ibu sudah menyerah. Ibu Ratna memalingkan wajah, air matanya jatuh, tapi ia menyekanya dengan sangat cepat. Seolah takut kulihat. Aku tidak mengungkapkannya, aku membiarkannya menjaga sisa harga dirinya. Aku mengeluarkan sebuah pulpen dari saku bajuku. Pulpen kecil dari Maya. Aku meletakkannya di meja. Tidak mendorongnya ke dekat Ibu Ratna, hanya meletakkannya dalam jangkauan pandangannya. Aku berkata, ibu tidak perlu berkelahi. Ibu tidak perlu berteriak. Ibu hanya perlu menekan satu tombol. Ibu Ratna melihat pulpen itu seolah melihat benda berbahaya. Ia bertanya dengan suara serak, apa ini? Aku menjawab, perekam suara. Saya hanya butuh ucapan jelas dari dia. Saya tidak ingin ibu harus menandatangani apapun dalam ketakutan lagi. Ibu Ratna menggeleng cepat, suaranya pecah. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau ketahuan saya bisa mati. Aku langsung berkata dengan sangat yakin, ibu tidak akan mati karena kebenaran. Ibu hanya akan mati karena diam. Ibu Ratna melotot menatapku. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menatapku sebagai orang yang setara, bukan sebagai menantu di bawah kuasanya. Aku melanjutkan, pelan tapi tegas. Bu, saya janji saya tidak akan membuat ibu malu di depan orang banyak. Saya hanya ingin menghentikan dia. Ibu hanya perlu bertanya ulang agar dia mengatakannya sendiri. Mulut orang memang menakutkan, tapi bukti lebih menakutkan bagi pelaku kejahatan. Ibu Ratna gemetar, tangannya terangkat lalu turun lagi. Seolah takut menyentuh pulpen itu sama saja dengan mengakui kelemahannya. Aku tidak mendesaknya. Aku hanya duduk diam, membiarkannya memilih. Setelah beberapa lama, ia mengucapkan kalimat yang terdengar seperti permohonan, tapi ia tetap berusaha menjaga nada dinginnya. Kamu yakin bisa menjaga rahasia ini? Aku mengangguk, saya akan menjaganya. Saya melakukan ini untuk menyelamatkan ibu, bukan untuk menjatuhkan ibu. Ibu Ratna menatap keluar jendela. Angin meniup tirai dengan lembut. Ia berkata sangat pelan, saya tidak menyangka. Meskipun ia tidak melanjutkan, aku menambahkan, seolah memberikan kursi untuknya duduk. Ibu pernah mengajari saya, jadi menantu harus tahu adat. Hari ini saya izin mengingatkan ibu satu hal. Pohon yang lurus tidak takut pada petir. Ibu tidak salah menginginkan kebahagiaan. Yang salah adalah membiarkan orang lain mengubah kebahagiaan itu menjadi jebakan. Ibu Ratna menunduk. Tangannya akhirnya menyentuh pulpen itu. Tidak dengan kuat, tidak dengan tegas, tapi seperti orang yang sedang menyeberangi jembatan goyang. Ia menggenggamnya, meremasnya sampai buku-buku jarinya memutih. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Ia juga tidak berkata, saya titip padamu. Ia hanya berbisik, matanya menghindariku. Malam ini dia akan ke sini, aku paham. Itu adalah persetujuan versinya. Aku berdiri, tidak bertanya lebih lanjut, tidak membuatnya harus bicara banyak. Aku hanya menjawab singkat, iya. Bu, saya mengerti. Sebelum aku keluar, aku mendengar kalimat yang sangat pelan dari belakang, hampir seperti suara angin. Aulia,
jangan sampai Bima tahu." Seolah membuatnya malu, aku menoleh menatapnya sejenak. "Saya tidak butuh ibu merasa malu. Saya hanya butuh ibu aman." Aku menutup pintu. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan lagi karena panik. Aku tahu di dalam rumah ini baru saja terjadi sesuatu yang langka. Ibu mertuaku orang yang sekeras batu baru saja memegang sebuah jalan keluar dan jalan keluar itu dimulai dari satu gerakan kecil sekecil menekan sebuah tombol. Malam itu, aku menidurkan Dito lebih awal. Aku menceritakan dongeng singkat tentang kelinci yang menepati janji agar ia bisa tidur nyenyak. Rina setelah minum susu menggosok-gosokkan wajahnya di bahuku lalu terlelap. Aku duduk beberapa menit, mendengarkan napas teratur kedua anakku, menasihati diriku untuk tetap terjaga karena di lantai atas sedang terjadi badai tanpa suara. Bima pulang terlambat. Begitu masuk kamar, ia langsung merebahkan diri, tidak bertanya apa-apa. Aku tidak bicara. Aku hanya menatapnya, merasakan jarak yang aneh di antara kami. Seolah kami suami istri yang tinggal bersebelahan, tapi di tepi yang berbeda. Ia tidur dengan cepat, tipe tidur orang yang lelah, dan juga tipe tidur orang yang sedang melarikan diri. Hampir pukul 11.00 malam, aku melangkah ke lorong. Aku tidak membawa perekam suara. Pulpen itu ada di tangan orang yang perlu menekannya. Ibu mertuaku, tugasku adalah berada di tempat di mana aku bisa mendengar dan bereaksi jika terjadi sesuatu. Aku memilih area di tengah tangga lantai 2 di mana lampu kuning temaram cukup untuk melihat anak tangga, tapi cukup gelap agar tidak ada yang menyadariku. Di lantai awalnya hanya ada suara TV yang pelan, lalu suara pintu kamar ditutup, kemudian hening seperti permukaan air sebelum dilempari batu. Aku bersandar di dinding, telapak tanganku berkeringat. Angin dingin yang menyelinap melalui jendela tangga membuatku merinding. Aku merasakan detak jantungku yang teratur tapi kuat. Aku menasihati diriku untuk tidak panik. Panik akan membuatku ketahuan. Sesaat kemudian, suara percakapan mulai terdengar. Suara Gilang yang berat dan panjang terdengar, seperti sedang menceramahi. "Sudah kamu pikirkan baik-baik? Aku sudah bilang. Tanda tangani dan semuanya akan beres." Suara Ibu Ratna menjawab pelan, bergetar tapi berusaha tegar. "Kalau sudah ditandatangani, kamu hapus semua, kan?" Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat yang tepat. Ia mengikuti saranku, bertanya ulang agar Gilang mengonfirmasinya sendiri. Aku menahan napas. Gilang tertawa. "Tawa yang kering hapus, kamu naif sekali setelah kamu tanda tangan, rekamannya tetap aku simpan, biar kamu tidak macam-macam." Tengkukku terasa dingin. Cara bicaranya bukan seperti seorang suami, melainkan seperti pemburu yang menganggap mangsanya sudah terpojok. Ibu Ratna tercekat. Tapi rumah itu milikku, tempat untuk selamatan Bapak." Gilang memotong dengan kasar. "Selamatan apa? Aku butuh suratnya. Kalau rumah ini sudah atas namaku, kamu mau selamatan untuk siapapun, terserah." Kalimat "rumah ini atas namaku" jatuh begitu jelas seperti palu godam. Aku mencengkeram dinding. Aku tahu cukup kalimat ini direkam, ia tidak akan bisa lari lagi. Ibu Ratna melanjutkan, suaranya seperti memohon. Kamu janji tidak akan menyebarkannya ke internet, kan?" Gilang menjawab cepat perlahan. Setiap katanya jelas seperti sedang membaca kutukan. "Kalau tidak ditandatangani, besok pagi kamu viral di internet." Aku tidak main-main. Mataku terasa panas. Viral di internet adalah kematian sosial bagi seorang wanita yang menganggap harga diri lebih penting dari napas. Gilang tahu persis titik lemahnya dan menekannya tanpa ampun. Di dalam kamar di atas sana terdengar suara kertas dibolak-balik. Gilang melanjutkan dengan suara dingin. "Yang ini ditandatangani, yang ini juga. Jangan banyak drama." Ibu Ratna terisak. Aku tidak sanggup. Tenggorokanku tercekat, tapi aku tidak membiarkan diriku naik. Aku paham. Jika aku muncul, Gilang akan mengubah nada bicaranya, mengubah naskahnya, dan semuanya bisa gagal. Tugasku adalah diam agar kebenaran bisa terungkap dengan sendiri. "Cepat tandaani kalau kamu mau jaga muka, nurut saja." Ibu Ratna bertanya lagi, seolah berpegangan pada harapan terakhir. "Kalau aku tanda tangan, apa kamu akan biarkan aku bertemu cucu-cucuku dengan normal?" Kalimat itu membuatku terenyuh. Di saat seperti ini, ia masih memikirkan Dito dan Rina. Artinya, di dalam dirinya, insting sebagai seorang nenek lebih kuat daripada insting sebagai seorang majikan. Aku menelan ludah, Gilang menjawab sedingin es. "Kalau kamu tanda tangan, kamu mau jadi nenek seperti apapun, silakan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa jadi apa-apa lagi." Hening selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu aku mendengar napas Ibu Ratna yang terengah-engah dan suara kursi bergeser pelan. Aku bisa menebak ia sedang gemetar, tapi pulpen perekam itu ada di tangannya. Aku hanya bisa berdoa semoga ia menekannya dengan benar. Sesaat kemudian, suara Gilang melunak, pura-pura manis. "Sudahlah. Setelah ditandatangani,
aku akan baik padamu, jangan mempersulit keadaan. Aku nyaris tertawa getir. Baik versinya adalah baik ala orang yang mengikat lalu mengelus kepala. Aku berdiri di sana beberapa saat lagi, sampai di atas hanya terdengar suara langkah kaki dan kunci pintu. Baru kemudian aku diam-diam kembali ke kamar. Aku berjalan sangat pelan, takut lantai berderit. Masuk ke kamar, aku melihat Bima tidur nyenyak. Wajahnya polos, tidak tahu apa yang sedang merobek-robek atap rumahnya. Aku duduk di samping bok bayi Rina, mengelus pipinya. Di kepalaku terngiang jelas kalimat-kalimat yang baru saja ku dengar. Rumah atas namaku. Tidak tanda tangan, besok pagi viral. Aku tidak butuh lebih banyak lagi. Cukup dengan kalimat-kalimat itu, semua pintu penyangkalan akan tertutup rapat. Dan aku tahu besok di ruang tamu ini bukan lagi pertengkaran antara menantu dan ibu mertua. Besok adalah saat di mana kebenaran akan berbicara dengan sendirinya. Tanpa perlu aku berteriak sedikit pun. Pagi itu, cuaca cerah tapi udaranya kering. Seolah ada lapisan debu tipis yang menutupi atap-atap rumah di seberang gang. Aku bangun pagi menyiapkan sarapan Dito, lalu menyuruhnya menggambar di kamar dengan pesan tegas agar tidak keluar ke ruang tamu. Rina ku gendong, ku cium, lalu kutitipkan lagi ke rumah tetangga dengan alasan mau bersih-bersih rumah. Aku tidak mau anak-anak mendengar pertengkaran orang dewasa. Rumah sudah kacau. Anak-anak tidak butuh kebisingan tambahan untuk merasa takut. Sekitar pukul 30, Bima baru keluar dari kamar, masih mengantuk dengan rambut acak-acakan. Ibu Ratna turun setelahnya, wajahnya dirias tebal, tapi matanya sayu seperti orang kurang tidur. Gilang juga muncul ke meja putih, tangan memegang ponsel. Sikapnya santai, seolah rumah ini memang miliknya. Aku mempersilakan mereka semua duduk di meja ruang tamu. Suaraku tenang, hari ini saya izin bicara sekali saja. Singkat. Bima mengerutkan kening. Aulia, jangan membuat ibu lelah. Aku menatapnya. Aku yang membuat ibu lelah atau orang lain yang sedang membuat ibu lelah? Ibu Ratna langsung menyahut. Saya lelah atau tidak, bukan urusanmu. Gilang tersenyum tipis. Mbak Aulia, tenang saja. Ada apa? Kita bicarakan baik-baik. Aku mengangguk. Baik, saya tidak akan berdebat. Saya hanya akan memperdengarkan sesuatu. Aku tidak mengeluarkan ponsel cadangan itu. Aku tidak menyebutkan apa yang telah kulihat. Aku memilih senjata yang sudah disiapkan. Rekaman suara. Aku membuka file yang kuterima dari ibu mertuaku semalam. Beliau telah memberikanku pulpen itu sebelum turun sarapan. Tangannya gemetar, matanya menghindariku. Aku hanya sempat menatapnya sejenak dan aku paham. Beliau sedang menitipkan harga dirinya di tanganku. Aku menekan tombol play. Suara Gilang menggema jelas di ruang tamu yang dingin. Tanda tangani biar rumah ini atas namaku. Kalau tidak ditanda tangani, besok pagi kamu viral di internet. Seluruh ruangan seolah tercekik, Bima membeku, matanya terbelalak. Ibu Ratna menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya saling meremas hingga memutih. Sementara Gilang, ia terdiam sejenak. Senyum di bibirnya padam seperti disiram air. Bima berbalik cepat ke arah Gilang. Suaranya tercekat. Kamu bilang apa? Gilang langsung berdiri menggebrak meja. Rekaman palsu. Editan. Aku tetap duduk tenang. Suaraku datar. Kalau kamu bilang ini editan, kita bisa ke polisi untuk dianalisis. Suara bisa dianalisis, alatnya juga bisa diperiksa. Gilang menatapku tajam. Kamu berani mengancamku? Aku menjawab singkat. Saya tidak mengancam. Saya hanya menunjukkan cara membuktikannya. Gilang menoleh ke Ibu Ratna, mengubah nada bicaranya menjadi manis seolah tidak terjadi apa-apa. Sayang, coba katakan. Apa kamu dipaksa? Katakan saja. Ibu Ratna menggigit bibir. Air matanya hampir tumpah, tapi ia berusaha menahannya. Bima melihat ibunya gemetar, dan akhirnya ia melihat apa yang selama ini ia hindari. Ibunya tidak sedang menikmati kebahagiaan. Ibunya sedang terbelenggu. Ia melangkah maju sedikit. Suaranya melunak. Bu, ini sebenarnya ada apa? Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai seperti orang yang berdiri di tepi jurang. Aku paham, memaksanya bicara saat ini terlalu kejam. Aku tidak mendesaknya. Aku mengalihkan sasaran ke tempat yang tepat. Si pemegang data. Aku menatap Gilang. Kamu bilang saya mengarang, kan? Lakukan satu hal sederhana untuk membuktikannya. Keluar dari akun sinkronisasi di semua perangkat. Ganti kata sandinya di sini sekarang. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Selesai, kamu boleh pergi. Gilang tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa bisa memerintah? Wajahku tidak berubah. Saya adalah orang yang sedang duduk di rumah saya. Mendengar kamu berkata, rumah ini atas namaku. Kalau kamu tidak mau melakukannya, kita lapor polisi. Kamu pilih sendiri. Bima saat itu akhirnya melangkah maju, berdiri melindungi di depan Ibu Ratna. Suaranya serak.
Gilang, jangan paksa ibu saya lagi. Kata ibu saya terdengar seperti tamparan pada peran suami pemilik rumah yang sedang Gilang kenakan. Gilang menatap Bima, matanya memancarkan kebencian. Kamu lebih percaya istrimu daripada ibumu sendiri? Bima menelan ludah lalu berkata dengan tegas. Saya percaya pada apa yang baru saja saya dengar dengan telinga saya sendiri, suasana menjadi sangat berat. Gilang tahu ia terjebak. Ia mencoba menyelamatkan diri. Aku bicara itu waktu lagi emosi. Suami istri kan biasa bertengkar. Aku langsung memotong. Suami istri mana yang bertengkar dengan mengancam rumah ini atas namaku? Bima menoleh padaku untuk pertama kalinya tidak dengan nada kesal. Aulia, kamu yakin aku menatapnya tidak lagi menyalahkan? Mas sudah mendengarnya dengan jelas. Akhirnya Gilang duduk terkulai menekan ekan ponselnya dengan kasar. Ia melakukan semua yang kuminta. Wajahnya gelap. Aku tidak peduli betapa marahnya dia. Aku hanya menatap layar untuk memastikan. Keluar akun. Ganti kata sandi, aktifkan verifikasi. Aku meminta satu hal lagi, kosongkan dari folder sampah, periksa perangkat yang terhubung. Gilang menggertakkan gigi, melakukannya. Bibirnya terkatup rapat seolah menelan besi panas. Selesai, ia membanting ponselnya ke meja lalu berdiri. Sudah puas, aku mengangguk. Sudah, sekarang keluar dari rumah ini. Gilang melirik Ibu Ratna sekali, lirikan yang tidak lagi manis, hanya penuh amarah. Lalu ia mengambil kunci dan melangkah keluar. Suara sandalnya yang mengetuk lantai terdengar getir, tapi anehnya, saat pintu ditutup, aku tidak langsung merasa lega. Aku hanya merasakan kekosongan yang besar di tempat yang sebelumnya diisi oleh bayangan yang menekan seluruh rumah. Ibu Ratna masih duduk diam, lalu tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Bukan tangisan yang dibuat-buat, melainkan tangisan orang yang baru saja lolos dari maut. Bima berdiri kaku, bibirnya bergetar. Bu, Bima minta maaf. Aku tidak mengucapkan kata maaf. Aku hanya berdiri, menuangkan segelas air hangat, dan meletakkannya di depan Ibu Ratna. Suaraku pelan. Minum dulu Bu, biar lebih tenang, di ruang tamu itu. Untuk pertama kalinya aku melihat kekuasaan berbalik arah, bukan dengan bentakan, melainkan dengan sepotong rekaman kebenaran yang singkat yang cukup, untuk membuat semua penyangkalan menjadi sia-sia. Setelah pintu tertutup, rumah menjadi begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jam dinding. Ibu Ratna duduk terisak, bahunya berguncang. Bima berdiri di sampingnya seperti orang yang baru sadar dari mimpi panjang. Matanya merah, tapi tak berani menyentuh ibunya. Sedangkan aku merasa sangat lelah, tapi harus tetap menjaga kejernihan pikiran. Menyelamatkan seseorang dari tangan penjahat baru setengah perjalanan. Separuh lainnya adalah menjaga agar rumah ini tidak runtuh karena retakan di dalamnya. Aku menarik kursi, duduk di hadapan Ibu Ratna, suaraku lembut. Bu, sekarang jawab saya satu hal saja. Apa ibu sudah terlanjur menandatangani surat? Ibu Ratna mengangkat wajahnya yang bengkak, menggeleng cepat. Belum sempat. Dia memaksaku semalam. Aku terlalu takut. Mendengar itu, wajah Bima semakin pucat. Ia menunduk, suaranya serak. Bu, kenapa ibu tidak bilang sama Bima? Ibu Ratna menangis sesenggukan. Bilang, biar kamu meremehkan ibu, biar seluruh keluarga menertawakan ibu. Seumur hidup ibu menjaga nama baik, lebih baik ibu menanggung malu sendirian. Kalimat itu membuatku terenyuh. Aku benci cara beliau memperlakukanku dulu. Tapi aku juga paham nama baik terkadang menjadi baju zirah yang justru menusuk pemiliknya. Bima menoleh padaku, suaranya rendah. Aulia Mas. Mas minta maaf Mas. Bodoh sekali. Aku menatapnya sejenak lalu berkata terus terang tanpa emosi. Posisi Mas yang salah. Saat aku diremehkan, Mas diam. Saat ibu dipaksa, Mas juga diam. Diam itu membunuh dan rumah ini nyaris hilang. Bima menelan ludah, mengangguk, tidak membantah. Ibu Ratna menyeka air matanya, menatapku lama sekali. Kali ini bukan tatapan menyelidik, melainkan tatapan orang yang merasa berhutang nyawa. Ia berkata dengan suara pecah, Aulia, ibu minta maaf. Dua kata minta maaf dari mulut Ibu Ratna adalah hal yang tak pernah kubayangkan. Aku tidak menjawab, saya maafkan, aku hanya mengatakan apa yang perlu, Bu. Jangan biarkan orang lain memegang leher ibu lagi. Mulai sekarang urusan surat-surat dan uang di rumah ini harus transparan. Ibu Ratna mengangguk lalu tiba-tiba panik seolah teringat sesuatu. Rekaman itu, apa kamu akan membawanya ke polisi? Bima menatapku, matanya memancarkan ketakutan sekaligus permohonan. Aku paham apa yang mereka takutkan, bukan Gilang, tapi gunjingan tetangga, cibiran kerabat, dan nama baik yang tercoreng. Aku berkata perlahan agar setiap katanya terdengar menenangkan. Saya tidak ingin mempermalukan ibu, tapi saya juga tidak bodoh untuk datang dengan tangan kosong. Ibu tenang saja,
saya akan menyimpannya dengan aman. Hanya untuk berjaga-jaga jika dia kembali. Ibu Ratna gemetar. Disimpan. Bagaimana? Aku menjawab, saya tidak akan menyebarkannya, tidak akan menceritakannya pada siapapun. Saya hanya akan menyimpan bukti ini, dan saya akan meminta sahabat saya Maya untuk menyimpannya terpisah. Jika semua aman, anggap saja tidak pernah ada. Ibu Ratna menghela napas lega, lalu matanya kembali berkaca-kaca. Ibu sudah menyusahkanmu, aku menatapnya dan berkata jujur, ibu memang sudah sering menyusahkan saya. Tapi kali ini saya menolong bukan karena ibu pernah baik pada saya. Saya menolong karena saya tidak ingin Dito dan Rina tumbuh di rumah yang menyimpan hal kotor. Bima menunduk. Aku tahu kalimat itu menyakitinya, tapi lebih baik sakit untuk sadar daripada nyaman dalam kebutaan. Beberapa hari setelahnya, Ibu Ratna tidak lagi mengunci lantai 3. Beliau juga tidak lagi menyuruhku mencuci pakaian siapapun. Beliau berjalan di dalam rumah dengan lebih tenang, lebih jarang mengkritik, lebih jarang mengawasi dapur. Bima mulai melakukan tugasnya sendiri, mengantar Dito sekolah, memandikan Rina. Malam hari ia duduk melipat pakaian bersamaku, tangannya kaku, tapi ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Suatu hari ia duduk di sampingku di dapur, suaranya pelan. Mas pikir berbakti itu artinya menuruti semua kata ibu. Ternyata ada kalanya menuruti ibu justru mencelakai ibu. Aku menjawab, berbakti itu bukan memejamkan mata. Beberapa bulan berlalu, musim hujan tiba. Suatu pagi saat aku sedang memasak bubur, Ibu Ratna turun. Tangannya memegang ponsel, wajahnya pucat pasi. Beliau menunjukkan layarnya padaku. Suaranya bergetar. Aulia, lihat ini. Berita di portal online menampilkan judul seorang pemuda ditangkap karena memeras sejumlah wanita dengan video pribadi. Data-datanya disimpan di cloud. Jaringannya terkait dengan penipuan. Foto wajah tersangka yang terpampang adalah Gilang. Aku melihatnya, tapi tidak ada perasaan puas yang meledak-ledak. Aku hanya merasakan kelegaan seperti baru saja meletakkan batu besar. Karma datang dengan caranya sendiri. Ada orang yang menanggung malu untuk menjaga nama baik, tapi pada akhirnya rasa malu itu kembali pada si pembuat malu. Ibu Ratna duduk terkulai di kursi, memegangi dadanya, napasnya terengah-engah. Ya Tuhan, untung saja aku mengangguk. Untung ibu berhenti tepat waktu. Bima masuk dari luar. Melihat berita itu, wajahnya pucat. Ia menoleh pada ibunya, memegang tangannya. Bu, Bima minta maaf bu, Ibu Ratna menangis, tapi kali ini tangisannya lebih ringan seperti tangisan orang yang sudah bisa menerima. Malam itu, udara dingin, angin menyelinap melalui celah jendela. Aku sedang melipat pakaian ketika mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Kubuka dan kulihat Ratna berdiri di sana membawa semangkuk sup ayam yang masih mengepul. Aromanya harum. Beliau tampak canggung, matanya menghindariku. Aulia, ibu buatkan sup. Makanlah biar hangat. Aku tertegun. Semangkuk sup. Tapi bagiku itu seperti permintaan maaf kedua yang tak terucap. Aku menerimanya. Tenggorokanku tercekat. Ibu Ratna berbalik cepat. Seolah takut kulihat sisi lemahnya. Aku membawa sup itu ke dalam kamar, meletakkannya di meja, memandangi kedua anakku yang tertidur. Di dalam hatiku, keheningan kali ini tidak lagi terasa berat seperti gembok. Ini adalah keheningan orang yang telah melewati badai, tahu mana yang namanya harga diri, dan mana yang benar-benar perlu dijaga. Dalam hidup ini, saudara-saudari, ada hal-hal yang kita kira menjaga citra, padahal sebenarnya sedang membelenggu diri sendiri. Harga diri memang berharga, tapi jangan biarkan siapapun menjadikannya tali gantungan dan menjadi menantu atau ibu, menjadi istri atau anak. Kita semua butuh batasan, butuh kewarasan, dan butuh satu kali keberanian untuk berdiri tegak agar rumah bisa benar-benar tentram.